Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1630. Di aula lantai 6, Suyi berpikir dan sedikit mengangkat ujung jarinya. Bang! 9 kekuatan gaib dan misteri yang terdiri dari karakter Grendau yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan kembali menjadi karakter yang tersebar tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, Suyi melangkah maju dan merentangkan jari-jarinya seperti kupu-kupu di antara bunga, dan menata ulang kata-kata yang berserakan di lemari. Secara bertahap, baris kata muncul, dan di bawah gerakan Suyi yang hampir mengalir, setiap baris kata terus diatur dan ditata ulang. Pada akhirnya, bab Grendau yang indah terbentuk dalam kekecewaan. Setiap kata adalah mutiara, langsung ke adu banteng. Seluruh aula berdering keras, dan suara Grendau seperti lonceng pagi dan drum senja terdengar untuk waktu yang lama. Pada titik ini, Suyi mengangguk puas. Ini adalah bentuk evolusi terakhir dari karakter Grendau yang tak terhitung jumlahnya ini, yang dapat dibongkar menjadi 9 jenis kekuatan gaib dan teknik rahasia, dan juga dapat dibentuk menjadi kitab suci Tao yang lengkap. Pada saat yang sama, hujan ringan Grendau seperti air terjun muncul dan memercik ke seluruh tubuh Suyi, membuat kekuatan Grendau-nya jauh lebih baik sekaligus. Level ini agak menarik, dan hadiah yang saya dapatkan tidak buruk. Suyi tersenyum dan berbalik untuk pergi. Dan dalam kegelapan, monster-monster tua itu tercengang seperti disambar petir. Sebelumnya, mereka telah bersumpah bahwa hasil akhir Suyi akan setara dengan Kaisar Yuntian yang asli. Siapa yang mengira bahwa pada akhirnya, Suyi menggunakan metode yang hampir terampil untuk merebut keberuntungan, dan tiba-tiba menyusun pola Tao yang tak terhitung jumlahnya menjadi kitab suci Tao. Ini jauh lebih menakjubkan daripada menyimpulkan 9 kekuatan gaib. Ini juga memecahkan rekor tertinggi yang dibuat oleh Kaisar Yuntian. Adegan seperti itu benar-benar mengejutkan monster tua, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Memang benar bahwa mereka semua adalah orang tua dari Akademi Qingya, tetapi baru pada saat inilah mereka tahu bahwa penilaian di lantai 6 sebenarnya mengandung misteri yang begitu besar. Untuk waktu yang lama, monster tua gemetar dan berteriak, semuanya, jika saya tidak salah, kitab suci Tao yang disimpulkan oleh pemuda tadi seharusnya adalah bintang tak terbatas Doujing. Wah, semua orang dalam keributan, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka, benar-benar hilang. Bintang tak terbatas Doujing adalah salah satu dari 4 kitab suci kuno Akademi Qingya, dan dapat disebut sebagai salah satu keabadian tertinggi dari garis keturunan Konfusianisme kultivasi. Tapi pada awal era Xianyun, Akademi Qingya mengalami pukulan serius, dan bahkan kitab suci Tao ini pun hilang, dan kerugiannya tidak terlalu besar. Sampai sekarang, kejadian ini telah lama menjadi penyesalan terbesar di hati semua orang di Akademi Qingya. Tapi siapa yang mengira bahwa baru hari ini, ketika seorang pemuda aneh menerobos lantai 6, kitab suci Tao kuno ini akan dibawa kembali ke dunia. Saya sangat bodoh sehingga saya tidak tahu bahwa Doujing bintang tak terbatas sebenarnya tersembunyi di lantai 6 Qingya. Suara seseorang terdengar pahit dan malu. Tidak peduli apa, kamu harus bertemu dengan teman kecil itu. Dia adalah satu-satunya yang telah menembus semua misteri Do Sutra bintang tak terbatas. Bahkan jika kita membayar harganya, kita harus membiarkan kitab kuno ini berlanjut di Akademi Qingya kita. Beberapa orang mengatakan dengan tegas. Ya, itu benar, tunggu sebentar lagi. Saat ini, teman kecil itu masih naik level, tapi dia tidak boleh diganggu. Bagus, ujian dari lantai 7 hingga lantai 9 ditujukan untuk pikiran, ketekunan, dan keberanian para keabadian alam semesta. Suyi tidak tertarik dengan tes semacam itu. Memiliki banyak pengalaman kehidupan masa lalu, suasana hatinya, ketekunan, dan keberaniannya tidak tertandingi oleh siapapun di dunia ini. Tentu saja, saya tidak tertarik dengan tes serupa. Hanya berharap, jangan terlalu mengecewakanku. Suyi langsung menuju ke lantai 7. Tahap ini menguji karakter hati. 49 manik-manik spiritual yang dipadatkan dari kekuatan formasi terlarang ditangguhkan di istana. Setiap orb roh berisi ilusi menakutkan yang ditujukan ke pikiran. Mereka yang tidak dalam kondisi pikiran yang kuat bahkan mungkin dalam bahaya menjadi gila. Untuk melewati level, pelintas harus menahan serangan ilusi dari 9 manik-manik roh. Setelah Suyi tiba, dia melirik ke 49 bola roh, dan kemudian mengibaskan lengan bajunya, menyebabkan embusan angin menghancurkan semua 49 bola roh dalam satu gerakan. Boom! 49 jenis ilusi menakutkan meletus bersama, seperti badai mengerikan yang ditujukan pada keadaan pikiran, menyapu dan mendatangkan malapetaka di hati Suyi. Sekelompok iblis menari dengan liar dan meraung seperti guntur, yang dapat menghancurkan pikiran makhluk abadi di setiap kesempatan. Ada banyak bencana yang meletus, menyebabkan Suyi jatuh ke dalam ilusi, seperti penjahat yang sedang dihukum oleh Lord, tidak dapat bertahan hidup atau mati.
Pengalaman masa lalu yang seolah nyata muncul kembali di depan mata Suyi. Semua orang tua dari masa lalu muncul kembali di hadapannya dan menyapanya satu demi satu. Atau terkejut, atau bersemangat, atau menangis karena gembira. Skenario demi gambar, seperti adegan nyata yang muncul lagi dan lagi. Tapi dari awal hingga akhir, Suyi tidak bergeming dan menyaksikan dengan mata dingin. Tiba-tiba, kakak ipar, saya putus sekolah. Di depan Akademi King Yun, Suyi melihat kakak iparnya Wen Lingsui berlari kencang, dan sosok gadis cantik dan lincah itu menjadi pemandangan paling menarik di senja hari. Mata Suyi halus, dan dia berkata dengan hangat, Lingsui, kamu baik-baik saja. Wen Lingsui mengedipkan matanya dan bertanya-tanya, kakak ipar, bukankah kamu datang untuk menjemputku? Ayo pergi, jika kamu kembali terlambat, ibuku pasti akan mengambil kesempatan untuk memarahimu lagi. Berbicara, dia menarik lengan baju Suyi dan hendak berjalan ke kejauhan. Suyi menghela nafas, akan sangat bagus jika kamu benar-benar Lingsui. Dengan jentikan ujung jarinya, Wen Lingsui dan semua pemandangan di sekitarnya tiba-tiba menghilang seperti abu. Lalu, Suyi memejamkan matanya dan berbisik dalam hatinya, hancur. Boom! Di tempat pikirannya, sepertinya ada genderang yang menggelegar, menghancurkan pembunuhan mengerikan yang diubah oleh 49 ilusi. Dan pikiran Suyi telah kembali ke sumur kuno yang bersih. Sedikit ilusi tidak lebih dari cermin rapuh. Membuka matanya lagi, aula ketujuh kosong, hanya hujan rintik-rintik yang megah dan ilusi yang memercik ke Suyi, membasahi pikiran Suyi. Untuk sesaat, dia hanya merasa santai dan bahagia, dan pikirannya jernih, dan dia sangat menyadari beberapa perubahan halus yang diam-diam terjadi dalam suasana hatinya. Ini layak menjadi kekuatan kebajikan Inate Method dari Konfusianisme dan Taoisme. Benar-benar luar biasa, Suyi diam-diam memuji. Kekuatan kebajikan Inate Method, hanya beberapa leluhur Konfusianisme yang dapat memadatkan pemurnian kultivasi, yang misterius dan tidak dapat diprediksi, dan memiliki manfaat besar untuk tempering mental. Suyi tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mendapatkan kesempatan seperti itu setelah melewati level ke-7. Ini juga yang membuatnya akhirnya tertarik pada level selanjutnya. Tanpa penundaan, dia langsung menuju lantai 8. Yang membuat Suyi kecewa, meskipun tes di lantai 8 ditujukan untuk ketekunan, itu tidak terlalu sulit. Ini tidak lebih dari menggunakan kekuatan penahan untuk menekan semua perilaku kultivasi dari kultivator es dan membuatnya jatuh ke dalam situasi putus asa, seperti orang yang akan tenggelam. Semakin lama Anda bisa bertahan dalam situasi putus asa ini, semakin tinggi skor Anda. Tapi bagi Suyi, ini sama sekali tidak sulit. Jika dia tidak ingin mencobanya, dia pasti sudah menoleh dan pergi jauh setelah melewati level ini. Pada akhirnya, setelah 1 jam kerja kering, Suyi benar-benar bosan dan memutuskan untuk pergi. Pada saat ini, segenggam hujan ringan muncul dari aula lantai 8 dan mengalir ke tubuh Suyi. Suyi tidak bisa tidak merasa tersentuh. Hujan ringan yang aneh dan misterius itu sebenarnya sedikit meningkatkan potensinya. Perlu dicatat bahwa potensi adalah kekuatan paling misterius dari tubuh manusia, dan perlu terus-menerus ditempa dan dipoles sebelum dapat dimanfaatkan selangkah demi selangkah. Tidak ada obat dan latihan ajaib di dunia yang dapat meningkatkan potensi harta tubuh manusia. Suyi telah menghabiskan segala cara selama 10 tahun pengasingan di ruang musim semi dan musim gugur, dan secara menyeluruh memanfaatkan potensi tingkat alam semesta, dan tidak ada kelalaian. Namun saat ini, dengan diperolehnya hujan ringan yang aneh dan misterius ini, potensinya memiliki ruang untuk eksplorasi dan pelepasan lebih lanjut. Aneh, Meng Xingwan tidak pernah mengatakan bahwa ada kesempatan misterius di lantai 8. Mungkinkah tidak ada yang pernah mendapatkannya di masa lalu? Suyi berpikir sejenak, lalu berbalik. Segera, dia sampai di lantai 9. Hanya dalam beberapa saat, suara Taois di lantai 9 meraung, dan ada banyak penglihatan. Tapi Suyi menggelengkan kepalanya dan pergi dengan kecewa. Level ini memang berbahaya dan tidak terduga, membuat orang yang lewat merasa seperti memasuki dunia yang tidak dikenal. Di dunia ini, ada banyak pembunuhan dan hal-hal yang aneh dan tabu. Masing-masing penuh dengan teror besar, cukup untuk menakut-nakuti makhluk abadi. Seperti kiamat yang aneh, bencana abadi yang penuh tabuki udara, pemandangan sungai panjang yang tak terlukiskan. Bencana dan hal-hal ini ada di dunia itu sendiri, tetapi untuk sebagian besar karakter abadi, ini semua adalah kengerian yang tidak diketahui. Jangan bicara tentang kultivasi di alam semesta, sebagian besar karakter seperti mereka yang benar-benar abadi dan abadi tidak dapat mengenali kengerian yang terkandung dalam hal-hal aneh itu sama sekali. Dalam keadaan seperti ini, orang bisa membayangkan ketakutan mengerikan yang akan dihadapinya saat melewati lantai 9. Dan begitu Anda takut dengan hal-hal tabu yang tidak diketahui dan aneh ini, itu berarti Anda gagal melewati level tersebut. Sayangnya, bagi Suyi, yang memiliki banyak pengalaman hidup di masa lalu dan telah berurusan dengan segala macam hal yang aneh dan tabu, ini bukanlah apa-apa. Karena itu, dia kecewa.
Satu-satunya penghiburan adalah setelah melewati level ke-9 ini, saya mendapatkan keuntungan aneh lainnya yaitu Grand Dao paling murni Ki udara. Di mata Konfusianisme dan Taoisme kultivator es dengan haoran, itu bisa seperti matahari besar, membasuh semua yang aneh dan tidak dikenal. Faktanya, ini adalah kekuatan misterius yang dapat memelihara jiwa dan potensi Ki udara. Misalnya, di dunia biasa, bahkan seorang sarjana yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam, selama hatinya penuh dengan Ki udara, berjalan di malam yang sunyi, di mata monster biasa itu seperti matahari besar bergerak, jangan sampai terlambat untuk menghindarinya, dan tidak ada niat menyakiti sama sekali. Inilah daya tangkal potensi Ki udara dan nafas jiwa Ki udara. Sejauh ini, Su Yi telah berhasil melewati lantai 9 pertama, yang memakan waktu lebih dari 1 jam. Jika dia tidak menghabiskan 1 jam di lantai 8, dia hanya akan bisa melewati level lebih cepat, dan dia tidak perlu waktu lama. Dalam kegelapan, monster tua yang menyaksikan Su Yi melewati lantai 7, 8, dan 9 semuanya terdiam lama. Tertegun tak bisa berkata-kata. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1631. Saya tidak bisa mengucapkan kata karena saya sangat terkejut sehingga saya tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan suasana hati saya. Karena apa yang mereka lihat, kognisi mereka telah ditumbangkan, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk menilai dan menggambarkan apa yang mereka lihat dan rasakan berdasarkan pengalaman dan pengalaman mereka sebelumnya. Singkatnya, luar biasa. Di lantai 7, dia mematahkan ilusi serangan berat ke-49 dengan menjentikkan jarinya. Lantai 8, ketekunannya seperti batu, selamanya. Di lantai 9, dia tak bertanding dan tak kenal takut dari semua gangguan aneh dan tabu. Untuk waktu yang lama, monster tua bergumam, yang lebih menakutkan adalah, baginya, menembus lantai 3 semudah berjalan di halaman. Seseorang berkata dengan suara gemetar, tidak, kamu salah, yang benar-benar luar biasa adalah kekuatan, kebajikan Inate Method, benar-benar ada di lantai 7, dan kekuatan, Nirvana, benar-benar ada di lantai 8, di lantai 9, benar-benar ada untayan, Grand Dao Haoran, dari kekacauan. Begitu kata-kata ini keluar, monster tua itu gemetar. Inate Method, kekuatan Nirwana, Grand Dao Haoran. Ini adalah 3 kekuatan Grand Dao yang hampir melegenda, aneh dan tak terduga, misterius dan misterius. Sebagai orang tua dari Akademi Qingya, monster-monster tua itu juga telah mendengar bahwa di tahun-tahun yang lalu, pendiri Akademi telah meninggalkan 3 bagian dalam ujian dari lantai 7 hingga lantai 9. Keberuntungan Grand Dao yang luar biasa. Mereka adalah Inate Method, Nirvana Power, Grand Dao Haoran. Tapi selama bertahun-tahun, tidak ada yang melihatnya. Tidak ada yang pernah melewati ketiga level ini, dan tidak ada yang pernah memenangkannya. Sedemikian rupa sehingga di Akademi Qingya, insiden ini dianggap sebagai rumor, dan tidak ada yang berani menganggapnya serius. Tapi sekarang, orang-orang tua itu akhirnya yakin bahwa rumor itu benar dan ketiga peluang itu nyata. Bagaimana mereka tidak terkejut? Watak, ketekunan, dan keberanian luar biasa macam apa yang dimiliki pemuda itu untuk mendapatkan 3 peluang berturut-turut yang hanya ada dalam rumor sebelumnya. Mereka tidak mengerti. Oleh karena itu, saya kaget dan tidak bisa berkata-kata sebelumnya. Pikirkan tentang pencapaiannya di 6 lantai pertama, kapan dia tidak memecahkan rekor sebelumnya dan menciptakan keajaiban demi keajaiban. Anak ini hanyalah orang bijak yang lahir dalam legenda Konfusianisme dan Tao kita. Seperti pepatah lama, surga tidak melahirkan tuan, keabadian sepanjang malam, dan anak ini, seperti ini. 3 level berikutnya adalah yang paling sulit. Ujiannya adalah pertarungan yang sebenarnya. Mari kita lihat apakah dia bisa melakukan hal yang sama seperti sebelumnya dan menciptakan keajaiban yang akan mengejutkan saya. Pada saat ini, antisipasi mendalam muncul di hati para monster tua itu. Tes dari lantai 10 ke lantai 12 sudah diatur oleh leluhur Akademi Qingya mereka. Setiap tes memiliki misteri besar. Pada tahun-tahun sejak zaman kuno, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya dari alam semesta telah melewati kebiasaan, tetapi hanya 63 orang yang akhirnya melewati lantai 12 tebing biru. Sebagian besar makhluk abadi di alam semesta telah berhenti di tes lantai 3 terakhir. Seperti beberapa tahun yang lalu, Tang Weihan, orang pertama di Yujing Immortal Ranking, juga berhasil melewati level tersebut, tetapi pada akhirnya dia hanya berhenti di depan lantai 10. Fakta yang lebih kejam adalah bahwa sejak akhir era kejatuhan abadi, tidak ada yang mampu menembus lantai 3 terakhir. Dan saat ini, seorang pemuda yang terus memecahkan rekor masa lalu dan menciptakan keajaiban akan naik ke lantai 3 terakhir. Siapa yang tidak menyangka? Tapi bagi Su Yi, ujian terakhir di lantai 3 sebenarnya adalah yang paling membosankan, dan membosankan. Pertempuran sebenarnya, dia bisa membunuh Xianjun hanya dengan 1 tangan. Dan tes di lantai 12 tebing biru ini ditujukan pada makhluk abadi di alam semesta. Tidak peduli seberapa berbahayanya pertempuran yang sebenarnya, seberapa berbahayakah itu. Lantai 10.
Suyi menghadapi lawan yang kekuatannya sebanding dengan tahap akhir dari dunia virtual. Yang jarang adalah lawan ini memiliki sentuhan kesadaran spiritual kuno, memiliki kemahiran dan ki udara, dan mahir dalam semua jenis Konfusianisme dan Taoisme. Untuk makhluk abadi manapun dari alam semesta, hampir tidak mungkin memiliki harapan untuk menang melawan lawan seperti itu. Tapi Suyi bahkan tidak repot-repot melihat sekilas, mengangkat tangannya dengan pedang, dan membunuh lawannya. Mudah seperti minum dan makan. Lantai 11. Lawan di level ini juga lebih kuat, tetapi hanya sebanding dengan kekuatan tingkat kesempurnaan agung dari makhluk abadi nyata di dunia maya. Aku masih terbunuh seketika oleh pedang Suyi. Lantai 12. Suyi sedikit terkejut dengan lawan yang ditemuinya kali ini. Dalam keabadian nyata dari tingkat kesempurnaan agung dari alam virtual, itu juga bisa disebut 1 dari 10.000, dan kekuatannya melawan langit. Suyi pernah bertemu dengan Ying Xiu, keturunan dari tanah suci Yao Guang, yang sekarang menduduki peringkat pertama di alam abadi. Sebagai perbandingan, lawan di lantai 12 hanya sedikit lebih buruk dari Ying Xiu. Suyi terkejut karena dia tidak menyangka bahwa dalam ujian seperti itu melawan makhluk abadi di alam semesta, lawannya akan sangat sesat. Tentu saja, tidak peduli seberapa sesat itu, bagi Suyi, ini hanya masalah pedang. Sederhana dan rapi, tidak berliku-liku. Akibatnya, Suyi merasa membosankan, tidak menarik, dan membosankan. Sebagai perbandingan, menurutnya penilaian di lantai 9 lebih menarik. Namun, melewati lantai 3 terakhir membuat Suyi menyadari satu hal. Dalam beberapa tahun terakhir, ada 63 abadi dari alam semesta yang telah melewati lantai 12 Qingya, dan ini berarti bahwa 63 abadi di alam semesta ini semuanya memiliki pemenggalan lintas batas dan membunuh dunia virtual, menentang kekuatan abadi sejati teratas. Dan ini hanya ujian di lantai 12 Qingya. Dalam beberapa tahun terakhir, pasti ada lebih banyak karakter serupa di seluruh negeri dongeng. Namun, dibandingkan dengan miliaran cultivator es di seluruh alam abadi, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya dari alam semesta hanya segelintir orang yang bisa melakukan ini. Tanah peri saat ini berada di zaman keemasan, dan semakin banyak orang yang menentang langit pasti akan muncul di masa depan. Suyi diam-diam berkata, ini adalah berkah. Sayangnya, belum lagi di alam yang sama, bahkan di tingkat dunia maya, bagi saya tidak dapat menemukan siapapun yang bisa bertarung. Sambil memikirkannya, dia berjalan keluar dari lantai 12 dan mencapai puncak Qingya Peak. Malam sudah gelap dan angin gunung bertiup. Suyi berdiri dengan tangan di belakang punggung di sisi tebing, mengenakan jubah hijau yang bergoyang tertiup angin. Perjalanan hari ini akhirnya menyelesaikan dendam di hati saya, yang cukup untuk menghibur penyesalan yang saya tinggalkan di kehidupan saya sebelumnya. Suyi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, merasa sangat santai. Pada saat ini, sebuah lonceng kuno dan besar tiba-tiba berbunyi di Akademi Qingya. Apakah hanya seperti ini? Dalam kegelapan, ada monster tua yang bergumam, dan kata-katanya hilang. Semua orang mengira bahwa dalam 3 tahap terakhir, Suyi akan mengantarkan satu demi satu pertarungan sengit dan berbahaya. Ambil kesempatan ini untuk menunjukkan kepada mereka kekuatan sebenarnya dari pemuda ini. Tapi siapa sangka, semuanya salah perhitungan. Hanya dalam sekejap, Suyi dengan mudah melewati lantai 3 terakhir. 1 pedang, 1 level, 1 lantai dalam sekejap, 3 pedang sebelum dan sesudah, mematahkan 3 level terakhir. Apakah kekuatan pemuda ini cukup untuk melawan Xianjun? Seseorang berseru ngeri. 3 rekor baru lagi. Selama bertahun-tahun sejak zaman kuno, tidak ada yang bisa membunuh lawan dalam sekejap seperti dia. Seru seseorang. Di lantai 10, dapatkan Xiantian Ruiyu, yang memurnikan esensi abadi. Di lantai 11, dapatkan Wan Huamu, yang telah melunakkan tubuh. Di lantai 12, dapatkan kekuatan jiwa Hunyu, yang memurnikan jiwa. Ketiga jenis peluang besar ini belum pernah diperoleh di masa lalu. Seseorang tidak jelas, hehe, bagaimana dia bisa begitu menantang. Memecahkan lantai 12 berturut-turut, memecahkan rekor 12 level berturut-turut, dan menciptakan 12 keajaiban berturut-turut, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ada yang kagum. Hentikan omong kosong, ayo pergi, mari kita lihat teman kecil itu bersama-sama. Bagaimanapun, kita harus memperlakukannya dengan etiket tertinggi. Seseorang berteriak. Di bawah malam yang sama, yang menggantung tinggi di antara pegunungan. Boom, Dao Guang bersinar terang, merobek langit malam. Dengan lambaian telapak tangannya, Ni Weirui mengalahkan lawan ke-23 Immortal Monarch dalam satu gerakan. Kemudian, dia melihat sekeliling dengan mata yang indah, dan berkata ki udara dengan dingin dan megah, hari ini, siapapun yang ingin bertarung denganku dapat maju ke depan. Suara menyebar ke langit dan bumi, bergema di pegunungan. Para tokoh besar Akademi Qingya semuanya tampak murung dan memiliki hati yang berat. Ni Weirui terlalu kuat, meskipun dia adalah Raja Abadi di tahap tengah alam suci, dia dikaruniai bakat luar biasa dan kekuatan gaib.
Itu adalah bahwa Akademi Qingya mengirim beberapa abadi senior, tetapi mereka tidak bisa bertahan di bawah tangannya untuk sementara waktu. Gerakan tak terkalahkan itu membuat tokoh-tokoh besar di Akademi Qingya merasakan tekanan, atau kemarahan, atau ketidakberdayaan, atau frustrasi, atau mati lemas. Rasakan malu yang kuat. Orang-orang kuat yang mengikuti Niwei Rui datang dengan ekspresi santai dan senyum di wajah mereka. Sejak kemunculannya, Niwei Rui telah memenangkan 23 pertandingan berturut-turut. Ini setara dengan membunuh api Akademi Qingya sendirian. Meng Xinguan juga hadir. Setelah dia mengirim Su Yi ke Qingya Peak, dia segera bergegas ke sana, tetapi dia hanya melihat para tetua tingkat abadi di Akademi, dipukuli oleh Niwei Rui satu persatu. Pada saat ini, wajah Meng Xinguan juga suram dan hatinya berat. Mungkinkah kali ini, Akademi benar-benar akan kehilangan penguasa Haoran? Di Songlu Cholege, seorang pria parubaya berjubah putih tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, semua orang di Qingya Academy. Menurut pendapat saya, duel dapat berakhir di sini, dan jika kita terus bertarung, itu hanya akan menyakitkan, dan, daripada dalam hal ini, lebih baik mengakui kekalahan sesegera mungkin, dan biarkan aku mengambil Haoran Qi. Kata-kata itu membuat wajah para tokoh besar di Akademi Qingya semakin sulit untuk dilihat. Segera seorang tetua dari Akademi Qingya berkata dengan suara yang dalam, hari ini, Dao Youni telah berjuang untuk waktu yang lama, dan kekuatan fisiknya telah sangat lelah. Saya tidak akan mengambil keuntungan dari Akademi Qingya. Sobat, mari kita belajar dari sesama Taois ini lagi. Duel yang dijadwalkan tentang Taoisme ini akan memakan waktu 2 hari. Akademi Tebing Hijau tidak akan mengakui kekalahan begitu saja. Niwei Rui memiliki sikap tenang dan berkata dengan suara dingin, apakah kalian tidak mau mengaku kalah? Nah, besok, saya akan meyakinkan kalian semua jika kalian kalah. Sikap dan kata-kata yang angkuh dan tenang membuat semua orang di Akademi Qingya merasa malu, dan hati mereka menjadi semakin tidak nyaman. Pada saat ini, lonceng kuno dan besar tiba-tiba terdengar di langit dan menggema di antara pegunungan. Semua orang di Akademi Qingya terkejut. Niwei Rui dan pembangkit listrik dari Akademi Songlu juga cukup mengejutkan. Malam ini, seseorang menerobos lantai 12 Qingya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1632. Suara bel sangat besar dan berat, dan di malam yang tenang ini, ada semacam kekuatan yang mencapai hati orang-orang. Seseorang mendobrak lantai 12 Qingya hari ini. Seorang lelaki tua dari Akademi Qingya tidak mau bertanya. Banyak juga yang bingung. Ini rekan Taois Su. Meng Xinguan tiba-tiba terbangun dan berkata dengan penuh semangat, Senior, rekan Taois Su Yi pasti telah melewati lantai 12 Qingya. Su Yi. Tiba-tiba, tokoh-tokoh besar di Akademi Qingya ingat bahwa beberapa hari yang lalu, Tang Lingqi, tetua dari klan Tang kuno, dan Tang Baoer, putri patriark, datang berkunjung secara langsung, dan menyebutkan bahwa seorang pemuda pria bernama Su Yi akan datang ke tebing Chongqing lantai 12. Hanya saja para murid tidak menyangka bahwa itu hanya 1 jam lebih lama, dan Dao Yousu telah menyelesaikan bea cukai. Meng Xinguan bergumam. Dia terkejut. Para tokoh besar di Akademi Qingya juga terkejut. Sedikit lebih dari 1 jam sebelum Anda melintasi lantai 12 Qingya. Ini bukan keajaiban. Selama bertahun-tahun yang lalu, 63 karakter tak tertandingi yang melintasi lantai 12 tebing biru menghabiskan setidaknya 3 hari. Yang paling lama lebih dari 10 hari. Dentang-dentang. Lonceng berbunyi lagi dan lagi, bergema di langit malam. Lonceng berdentang 12 kali, ini memang gerakan yang hanya bisa dilakukan dengan melewati lantai 12 Qingya. Seseorang terkejut. Tapi itu bukan akhir dari segalanya. Lain kali, bel berbunyi lagi dan lagi, 12 kali penuh. Tiba-tiba, tokoh-tokoh besar Akademi Qingya tercengang, menunjukkan ketidakpercayaan. Zhongming 24. Apakah hal serupa pernah terjadi sebelumnya? Tidak sekalipun. Ada sensasi di lapangan, dan ada keributan. Niwei Rui dan pembangkit tenaga listrik dari Akademi Songlu juga saling memandang, sangat terkejut. Siapa yang tidak bisa melihat bahwa seseorang tidak hanya menerobos lantai 12 tebing hijau hari ini, tetapi juga tampaknya telah menciptakan keajaiban yang menarik 24 lonceng. Seorang pria parubaya berjubah putih menggoda, Anda berkata, karakter yang melewati lantai 12 Qingya ini, apakah pria muda yang kita temui di stan pertukaran hari ini? Begitu dia selesai berbicara, dia tertawa duluan. Yang lain tertawa. Hanya Niwei Rui yang mengatakan dengan dingin, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Ayo pergi dan melihat puncak Qingya bersama-sama. Beberapa tokoh besar di Akademi Qingya tidak bisa menahan diri, dan bergegas menuju puncak Qingya untuk pertama kalinya. Meng Xinguan dengan cepat mengikuti. Mari kita lihat juga, Niwei Rui berkata, dan sudah hanyut. Sejak akhir era Xianyun, Akademi Qingya, yang awalnya dikenal sebagai sekolah Konfusianisme pertama di dunia, telah menurun tajam, dan kekuatannya merosot. Hingga saat ini jauh lebih rendah dari Akademi Songlu mereka. Saat ini, yang paling ingin dilakukan Akademi Songlu adalah menggantikan Akademi Qingya dan menjadi pemimpin Konfusianisme yang diakui dunia.
Dalam keadaan seperti ini, jika ada penjahat yang menentang surga di Akademi Qingya, itu tidak kurang dari ancaman potensial bagi Akademi Songlu. Perlu dicatat bahwa di masa lalu, hanya 63 orang yang melewati lantai 12 tebing hijau. Dan 63 orang ini semuanya telah membuat pencapaian besar dalam perjalanan masa depan mereka. Sebagian besar dari mereka telah menginjakkan kaki di alam Raja Abadi, dan beberapa dari mereka telah mencapai puncak Dao Abadi. Saat ini, karakter lain yang melintasi lantai 12 tebing biru muncul, dan itu juga menarik 24 lonceng, yang cukup untuk membuktikan betapa jahatnya dia. Ini membuat Ni Weirui tidak bisa tenang dan ingin melihatnya dengan matanya sendiri. Puncak Green Cliff Peak. Saya tidak menyangka bahwa setelah melewati lantai 12, saya dapat menembus kesempurnaan alam semesta yang luar biasa dalam setelan kultivasi, dan saya hanya membutuhkan kesempatan untuk pergi ke dunia maya. Senyum muncul di bibir Suyi. Kali ini, dia mendapatkan banyak kesempatan langka dan aneh. Seperti, Nirvana Power, untuk menggali potensi, Grand Dao Haoran, dan Inate Method Virtue Power, untuk mental tempering, dan untuk tempering Xianyuan, Chongenital Rain, Wan Huamu, dan kekuatan jiwa Hunyu, dari tubuh dan jiwa. Semua ini, manfaat yang dibawa ke Suyi tidak hanya peningkatan kultivasi, tetapi juga sublimasi lebih lanjut dari potensi, suasana hati, dan semangatnya. Ini adalah keuntungan terbesar dalam pas ini. Namun, sebelum Suyi bisa mengalami perubahan di tubuhnya, sekelompok monster tua pindah ke kehampaan. Raja Tua Abadi, Zhao Yunfeng, dari Akademi Qingya, berani menanyakan nama Xiao Youzun, siapa gurunya. Dia memimpin seorang lelaki tua berbaju karung dan berinisiatif menyambutnya. Monster tua lainnya memiliki senyum di seluruh wajah mereka, dan mereka semua melangkah maju untuk menyambutnya, menatap Suyi dengan tatapan berapi-api. Nama saya Suyi, saya tidak punya keluarga dan sekte, dan saya kultivasi. Suyi pertama kali melaporkan rumahnya, dan kemudian berkata dengan senyum tipis, ketika saya berada di lantai 12 Qingya, Anda adalah orang-orang yang diam-diam menonton, kan? Begitu kata-kata ini keluar, monster tua itu terkejut dan malu. Namun, mereka semua adalah orang tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, dan tidak ada yang akan merasa malu karenanya. Pemimpin Zhao Yunfeng tersenyum dan berkata, penglihatan kecil yang ramah. Layak menjadi jenius pertama yang telah melintasi lantai 12 tebing biru sejak era kejatuhan abadi. Orang lain menambahkan, lebih dari sekadar jenius, orang-orang seperti Su Xiaoyou dapat dianggap unik di masa lalu dan sekarang, dan tak tertandingi di dunia. Sama sekali tidak mungkin untuk melihat orang-orang kuno sebelumnya, dan tidak pernah melihat pendatang baru. Ya, saya telah melewati lantai 12 berturut-turut dan membuat 12 rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya berturut-turut. Karakter seperti Su Xiaoyou seperti orang bijak yang terlahir, satu-satunya di zaman kuno, tak tertandingi. Itu kata yang bagus. Monster-monster tua itu mengoceh, dan ketika mereka mengambil kesempatan itu, mereka memberi Suyi pujian yang keras dan antusias, dan penghargaan mereka melampaui kata-kata. Untuk menjadi makhluk abadi lainnya di alam semesta, untuk dipuji oleh semua monster tua, saya khawatir mereka akan kehilangan akal dan mabuk. Sayangnya, Suyi berbeda dari makhluk abadi lainnya di alam semesta. Dia berdiri di puncak immortal Dao di kehidupan sebelumnya dan menikmati semua kemuliaan, bagaimana dia bisa peduli tentang ini? Dia hanya tersenyum dan berkata, luar biasa, saya berhasil melewati level ini kali ini, terima kasih kepada Anda semua karena telah merawat saya. Melihatnya Ki udara tenang dan menganggur, tidak sombong atau terburu-buru, membuat monster tua itu lebih enak dipandang. Segera, monster tua tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, aku menunggu ini, satu untuk memberi selamat kepada teman kecil itu karena telah menyeberangi lantai 12 tebing hijau, dan yang lainnya adalah untuk mencari bakat, jika teman kecil bersedia, kamu bisa tetap di masa mudaku. Ia colege kultivasi lain, lelaki tua itu berjanji, akan menggunakan semua kekuatan akademi untuk memenuhi kebutuhan teman kecil garis kultivasi. Tidak buruk, tidak buruk. Monster tua lainnya juga membuka mulut mereka, menawarkan banyak kondisi yang kaya dan menarik. Selama Anda bersedia untuk tinggal, Akademi Qingya saya akan bersedia menghabiskan semua kekayaan saya. Ketika tokoh-tokoh besar Akademi Qingya datang bersama Meng Xingguan, mereka terkejut ketika melihat pemandangan seperti itu. Monster-monster tua yang sudah bertahun-tahun tidak dilahirkan itu telah lama waspada, dan mereka tiba untuk pertama kalinya. Dan melihat posturnya, jelas bahwa kita harus membayar semua harga dan mempertahankan pemuda itu di akademi. Tentu saja, semua orang tahu bahwa semuanya terbayar. Bagaimanapun, ini adalah pemuda pertama yang telah melintasi lantai 12 tebing biru sejak era kejatuhan abadi, dan orang pertama dari zaman kuno hingga sekarang yang telah menerima 24 lonceng setelah melewati bea cukai. Tapi sebelum Suyi bisa mengungkapkan pendiriannya, suara berisik terdengar di kejauhan. Anak itu, ini benar-benar dia. Tanpa diduga, kita semua melewatkannya sebelumnya. Ni Weirui dan pembangkit tenaga listrik dari Akademi Songlu datang. Ketika mereka melihat Suyi,
mereka segera mengenali bahwa ini adalah pemuda yang muncul di paviliun sebelumnya. Saya masih ingat bahwa pada waktu itu, pemuda itu mengatakan bahwa dia datang ke Akademi Qingya untuk memasuki lantai 12 Qingya, tetapi mereka berpikir bahwa pihak lain tidak peduli dan tidak ada yang peduli. Dan sekarang, mereka menyadari betapa salahnya mereka. Bahkan Niwei Rui tidak bisa tidak terkejut, Yurong yang cantik merasa sedikit tidak nyaman. Karena dia berada di stan pertukaran pada saat itu, dia tidak menganggap serius Su Yi dan menganggap Su Yi bukan apa-apa. Segera, Niwei Rui menstabilkan pikirannya, berjalan ke depan dan berkata, jika Anda bersedia untuk bergabung dengan Akademi Songlu saya, sekarang saya dapat menjamin bahwa saya akan memberikan kuota Putra Suci kepada sesama penganut Tao. Penonton terdiam, dan suara bising menghilang. Semua orang di Akademi Qingya menunjukkan kemarahan, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Niwei Rui akan menggali orang di wilayah mereka. Tapi Niwei Rui mengabaikan ini, menatap Su Yi dengan sepasang mata yang indah, dan berkata pada dirinya sendiri, selain itu, saya juga dapat menjamin bahwa semua 16 barang antik tingkat Raja Abadi di Akademi Songlu akan dengan hati-hati menginstruksikan si kecil, teman kultivasi, semua sumber Tao dan kultivasi Akademi Songlu dapat dibuka untuk teman-teman kecil, dan tidak ada batasan. Ada keributan. Zhao Yunfeng mendengus dingin, apakah Akademi Songlu-mu terlalu berat untuk menggali orang di depanku? Suasana Ki udara tiba-tiba menjadi tegang dan penuh dengan mesiu. Seorang pria parubaya berjubah putih dari Akademi Songlu tersenyum dan berkata, senior, tenang, siapa tahu di dunia abadi ini, Akademi Songlu-ku tampaknya menjadi kekuatan nomor 1 dalam Konfusianisme dan Taoisme. Teman, juga hanya di Akademi Songlu saya dapat memberikan permainan penuh untuk bakat Anda. Setelah jeda, dia melanjutkan, jika teman kecil ini tetap tinggal di Akademi Qingya Anda, saya khawatir itu akan menghancurkan mutiara dan menunda masa depan teman kecil ini. Beberapa kata, tidak sopan untuk mengatakannya. Di sisi lain Akademi Qingya, wajah semua orang muram dan marah. Niwei Rui berkata lagi, apa yang dapat diberikan oleh Akademi Qingya Anda, saya juga dapat memberikannya kepada Akademi Songlu, dan apa yang tidak dapat diberikan oleh Akademi Qingya Anda, saya masih dapat memberikannya kepada Akademi Songlu. Singkatnya, selama karena Xiaoyou ini berjanji untuk bergabung dengan Akademi Songlu, kita dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Suaranya dingin dan keras. Tiba-tiba, semua orang di Akademi Qingya Ki udara harus meledak. Hari ini, Akademi Songlu mengirim orang untuk menantang dan mencoba mengambil Haoran Qi, yang membuat semua orang di Akademi Qingya merasa marah. Sekarang, orang-orang Akademi Songlu memburu orang di depan mereka lagi sepertinya mengabaikan mereka, siapa yang tidak bisa marah. Melihat bahwa perselisihan ditakdirkan untuk dipentaskan, Su Yi menggosok alisnya dan berkata, apakah Anda ingin mendengarkan saya dulu? Semua orang tercengang, dan semua menatap Su Yi. Temanku, tolong beritahu aku. Zhao Yunfeng dan monster tua lainnya di Akademi Qingya tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup. Jangan sampai Su Yi dibujuk oleh Niwei Rui untuk bergabung dengan Akademi Songlu. Saya yakin Anda akan membuat pilihan yang bijaksana dalam hal-hal penting seperti masa depan Anda sendiri. Niwei Rui berbisik pelan, dia dan Akademi Songlu dan yang lainnya semua menunjukkan antisipasi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1633. Suasananya tenang. Su Yi berkata dengan santai, saya seorang kultivator lepas, saya terbiasa dengan kebebasan, dan saya tidak akan bergabung dengan kekuatan apapun dalam hidup ini. Tiba-tiba, semua orang di Akademi Qingya kecewa. Di sisi Akademi Songlu, Bai Pao setengah bayam mau tidak mau berkata, apakah menurut Anda persyaratan yang ditawarkan oleh Akademi Songlu tidak cukup? Nah, jika Anda memiliki kondisi lain, Anda bisa menyebutkannya, apapun yang bisa dijanjikan Akademi Songluku, aku pasti akan memuaskan teman kecilku. Su Yi tidak bisa menahan tawa, saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan, dan sekarang Anda menaruh keberuntungan yang telah menginjakkan kaki di puncak jalan abadi di depan saya, dan aku terlalu malas untuk melihatnya. Tiba-tiba, Niwei Rui dan Bai Pao setengah baya mengerutkan kening. Di Akademi Qingya, meskipun semua orang kecewa, melihat sikap tegas Su Yi, mereka tidak membujuknya lebih jauh. Monster tua Zhao Yunfeng segera tersenyum dan berkata, setiap orang memiliki aspirasi mereka sendiri. Saya tidak akan memaksakannya di Akademi Qingya, tetapi teman kecil itu melintasi lantai 12 Qingya, dan sesuai aturan Akademi saya, Anda harus mengeluarkannya. Hadiah yang murah hati untuk menunjukkan hati Anda. Ya, sebagaimana mestinya. Yang lain angkat bicara. Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, sama-sama, ngomong-ngomong, aku punya beberapa koneksi dengan Akademi Qingya. Hari ini, berkat perhatian semua orang, aku diizinkan pergi ke lantai 12 dari Qingya, terserah saya untuk mengucapkan terima kasih. Berbicara, dia memandang Niwei Rui dan yang lainnya, dan berkata, dengan saya di sini, Anda tidak memiliki kesempatan untuk membawa Haoran Qi pergi. Lebih baik pergi secepat mungkin. Semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa orang luar seperti Su Yi akan terlibat dalam perselisihan antara Akademi Qingya dan Akademi Songlu.
Ni Weirui mengerutkan kening. Orang-orang kuat dari Akademi Songlu juga menunjukkan ketidakpuasan mereka. Pria parubaya berjubah putih berkata dengan sungguh-sungguh, anak muda, kami menghormati Anda sebagai seorang jenius yang tiada taranya, jadi kami akan memperlakukan satu sama lain dengan sopan dan hormat, tetapi tindakan Anda sekarang dapat dilakukan oleh sebagian orang, tidak tahu harus berbuat apa. Dan seorang pemuda tampan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, saya benar-benar berpikir bahwa jika Anda melintasi lantai 12 tebing hijau, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dan melakukan apapun yang Anda inginkan. Konyol, Ni Weirui melambaikan tangannya untuk menghentikan semua orang berbicara. Dan dia memandang Su Yi, dan berkata dengan nada dingin, saya juga menyarankan Yang Mulia, ini adalah perselisihan antara dua akademi kami, dan Yang Mulia tidak boleh mencampur adukannya. Su Yi tidak pernah menyukai omong kosong. Melihat ini, dia langsung berkata, menurut aturan, selama aku mengalahkanmu, kamu tidak dapat mengambil Haoran Chi, kan? Mata indah Ni Weirui berkedip, seolah menebak apa yang akan dilakukan Su Yi. Dia berkata dengan tidak percaya, kamu ingin menggantikan Akademi Qingya dan menantangku. Su Yi berkata dengan ringan, bukan hanya kamu, tetapi juga orang lain, atau kamu bisa pergi bersama. Penonton tercengang dan tercengang. Saya tidak pernah berpikir bahwa peri kosmos seperti Su Yi akan begitu kuat. Perlu dicatat bahwa Ni Weirui adalah sosok teratas di antara yang abadi, dan dia dua alam lebih tinggi dari keabadian Yujing. Baru saja, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Akademi Qingya ke-23 di berturut-turut abadi, kekuatannya menakutkan. Selain itu, orang lain di sekitarnya juga adalah Raja Abadi dari Akademi Songlu. Daftar seperti itu sudah cukup untuk membuat raja-raja abadi di dunia itu bergidik. Siapa sangka Su Yi berani menyatakan perang seperti ini. Ni Weirui tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan segera berkata sambil tersenyum, apakah Yang Mulia menganggapnya serius? Su Yi berkata, tentu saja. Senyum di wajah Ni Weirui menghilang. Pria parubaya berjubah putih tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dengan dingin, pria kecil, saya telah menunggu cukup untuk mentolerir Anda, dan jika saya tidak tahu bagaimana untuk maju atau mundur, jangan salahkan aku karena menunggu. Suasana tiba-tiba menjadi murung. Di Akademi Qingya, meskipun Zhao Yunfeng dan yang lainnya tergerak oleh tindakan Su Yi, mereka buru-buru mengecilkan hati dia, tidak ingin Su Yi bergabung, agar dia tidak terlibat. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan mengurus masalah ini. Belum lagi hubungan mendalam antara kehidupan sebelumnya dan Li Nandu, anggap saja dua harta penguasa Haoran Akademi Qingya dan Zheng Xinbei diberikan ke pengadilan abadi pusat oleh Wang Ye, dan kemudian menggunakan harta sentral Immortal Court. Atas nama, itu diberikan ke Qingya Academy. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Su Yi bisa bertahan? Kamu adalah pemuda di alam semesta, dan kamu sangat murah hati. Di Akademi Songlu, pemuda tampan itu dengan sinis berkata, jangan lihat siapa dia. Oh, semua orang terkejut dan memandang Su Yi dengan tidak percaya. Seorang abadi dari alam semesta tiba-tiba menamparkan yang abadi. Dan berhasil. Ini benar-benar tidak terduga. Su Yi menjentikkan jarinya, dan berkata dengan nada datar, mereka yang mempermalukan orang lain akan selalu dipermalukan. Jika kamu berani berbicara lagi, aku akan membuatmu berlutut dan bertobat. Kamu mencari kematian. Pemuda tampan itu meraung, bergegas menuju Su Yi. Sebagai Raja Abadi Akademi Songlu, dia sebanding dengan generasi yang luar biasa. Pada saat ini, dia kejam dan kekuatannya juga menakutkan. Ni Weirui berencana untuk berhenti, tetapi akhirnya ditahan. Sikap seorang junior muda seperti Su Yi membuatnya merasa sangat tidak senang. Mengambil kesempatan ini, akan lebih baik jika dia bisa memberinya pelajaran yang menyakitkan. Zhao Yunfeng dan monster tua lainnya dari Akademi Qingya melompat di kelopak mata mereka, mencoba menghentikan mereka. Su Yi mengangkat tangannya dan menepuknya. Boom, tanah hancur, dan kerikil terciprat. Tidak peduli seberapa keras pemuda tampan itu berjuang, dia tidak bisa bangun. Tiba-tiba ada embusan udara dingin di arena. Semua mata yang memandang Su Yi berubah warna. Turunkan tanganmu untuk menekan Xianjun. Apakah ini kekuatan yang dimiliki oleh alam semesta yang abadi? Monster tua itu gemetar untuk beberapa saat. Mereka telah menyaksikan bagaimana Su Yi menerobos lantai 12 tebing biru, dan mereka tahu bahwa Su Yi adalah monster yang tak tertandingi. Tapi tidak pernah terpikir olehku bahwa Su Yi dapat dengan mudah menekan Xianjun hanya dengan satu telapak tangan. Ini luar biasa. Ni Weirui dan lainnya juga berubah warna. Siapa yang tidak bisa melihat bahwa pemuda yang ada di depannya ini sebenarnya adalah karakter yang luar biasa. Su Yi memandang Ni Weirui dan berkata dengan ringan, sekarang, apakah menurutmu aku bercanda? Ni Weirui terdiam sejenak, lalu berkata, saya harus mengatakan, kekuatan mengerikan yang mulia memang di luar dugaan saya, tetapi karena Anda bukan dari Akademi Qingya, Anda tidak dapat menghentikan saya untuk menunggu, untuk kali ini, tindakan. Su Yi tertawa dan berkata, saya juga bisa menjadi anggota Akademi Qingya untuk saat ini. Berbicara, lengan bajunya membengkak,
dan ketika dia mengangkat tangannya, niat pedang yang kuat naik ke langit. Boom! Pedang pertarungan bintang tanpa batas. Itu salah satu dari 9 kekuatan magis rahasia di Do Sutra bintang tak terbatas. Ya Tuhan, apakah saya terpesona? Bukankah itu berarti bintang tak terbatas Doujing telah lama hilang di era kejatuhan abadi? Ini memang sutra bintang tak terbatas Do Sutra, tidak akan pernah ada kesalahan. Semua orang di Akademi Qingya terkejut, dan terjadi kegemparan. Zhao Yunfeng dan monster tua lainnya semuanya memiliki ekspresi yang rumit. Mereka tahu ini sebelumnya, tetapi ketika mereka melihat Su Yi dengan santai melakukan teknik rahasia yang telah lama hilang, mereka masih penuh emosi. Ini adalah salah satu dari 4 kitab suci kuno di Akademi Qingya mereka. Bagaimana dia bisa mengetahui warisan Dao yang telah lama hilang dari Akademi Qingya? Di Akademi Songlu, banyak orang menunjukkan ketidakpercayaan. Su Yi mengabaikan ini, dia hanya melihat Ni Weirui, dan berkata, saya menggunakan biografi rahasia Akademi Qingya untuk meyakinkan Anda tentang kehilangan satu, bagaimana? Ni Weirui mengerutkan kening, dan berkata dengan nada dingin, "Yah, karena kamu harus provokatif, aku akan memenuhimu." Berbicara, sosoknya yang ramping tiba-tiba muncul seperti air terjun hukum keabadian, seperti pelangi mempesona yang terjalin, menguraikan lingkaran-lingkaran dewa, terhuyung-huyung di belakangnya. Dan nafas di tubuhnya naik secara ekstrim pada saat ini, arogan dan arogan. Penonton terdiam, dan hawa dingin yang menakutkan memenuhi udara. Pada saat ini, Ni Weirui tampak begitu mempesona, arogan, dan kuat. Bahkan jika itu adalah hubungan yang tidak bersahabat, semua orang di Akademi Qingya harus mengakui bahwa Ni Weirui adalah sosok yang sangat mempesona dan mempesona di tingkat Immortal Monarch, dengan penampilan yang tiada taranya. Sebelumnya, dia sendiri mengalahkan 23 karakter abadi dari Akademi Qingya, yang cukup untuk membuktikan betapa kuatnya dia. Su Yi memandang Ni Weirui sejenak, dan berkata dengan santai, dalam 3 pukulan, jika kamu bisa bertahan, aku akan kalah. Semua orang saling memandang dan terkejut. Sebelum mereka sempat pulih, Su Yi sudah menyerang. Dia berjalan dengan santai, tangan kanannya menjulur sesuka hati, dan meninju ke udara. Sebuah pernyataan yang meremehkan. Wajah cantik Ni Weirui tiba-tiba berubah. Tinju ini tidak hanya kuat dan menakutkan, tetapi juga semacam tren umum yang heroik dan tak tertandingi, yang memengaruhi dan mengejutkan jiwa dan pikirannya. Tidak ada keraguan sama sekali, Ni Weirui menembak dengan seluruh kekuatannya. Pergi. Dia mencubit segel dengan tangannya, dan hukum pelangi ilahi yang tak terhitung jumlahnya di sekitar sosoknya mengembun dan melesat keluar. Boom! Langit dan bumi bergetar, dan cahaya ilahi menyapu. Di bawah tatapan yang sulit dipercaya, kekuatan tinju Su Yi tampaknya menghancurkan orang mati, menghancurkan serangan Ni Weirui dalam satu gerakan, menembus hukum Raja Abadi yang terjalin di sekitar tubuh Ni Weirui. Setelah itu, Ni Weirui terpesona. Kekuatan satu pukulan sangat menakutkan. Sebelum Ni Weirui bisa berdiri teguh, Su Yi meninju lagi. Kecelakaan. Seekor burung merah terang yang terjalin oleh hukum Raja Abadi naik ke langit, nyala api setinggi 10.000 kaki, dan bersinar terang di 9 langit. Banyak Xianjun yang hadir mau tidak mau merasa ngeri, menyadari kengerian pukulan ini. Zhao Yunfeng dan monster tua lainnya memiliki mata yang rumit, dan ada orang seperti Ni Weirui di Akademi Songlu. Sebagai perbandingan, Raja Abadi di pihak mereka di Akademi Qingya memang lebih rendah. Namun, pemandangan mencengangkan terjadi. Ni Weirui diledakkan lagi, dan jatuh ratusan meter jauhnya. Sosok mempesona teratas di tingkat Immortal Monarch Akademi Songlu sebenarnya dikalahkan oleh pukulan kedua Su Yi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1634. Hanya 2 pukulan untuk mengalahkan Ni Weirui. Di Akademi Qingya, semua orang terkejut. Sebelumnya, 23 Raja Abadi dikalahkan oleh Ni Weirui, siapa yang tidak bisa memahami kengerian Raja Abadi teratas di Akademi Songlu ini. Tapi sekarang, menghadapi makhluk abadi Yujing seperti Su Yi, Ni Weirui tidak bisa menerima 2 pukulan. Ternyata di Jinghu Fiery Club, sesama Taoisu membunuh Li Fenghan dari klan iblis tanpa fase. Itu hanya ujian kecil dari pisau banteng, dan dia tidak pernah menggunakan kekuatan aslinya. Mata Meng Xingwan linglung dan lesu. Bagaimana dia melakukannya? Di Akademi Songlu, semua orang ketakutan dan tidak percaya. Di dunia ini, pernahkah ada makhluk abadi yang menantang surga di alam semesta? Asap membubarkan diri. Ketika semua orang terkejut, Ni Weirui sudah memanjat dari tanah. Ni Weirui menarik napas dalam-dalam dan menatap Su Yi, mengapa kamu tidak melakukan pukulan ketiga? Su Yi berkata, itu tidak perlu. Ni Weirui berkata, tapi aku ingin mencoba. Ada tekad di alisnya. Su Yi memikirkannya sebentar, lalu mengangguk sedikit dan berkata, tidak apa-apa, hanya kamu. Saat dia berbicara, lengan bajunya menonjol, dan kelima jarinya diam-diam berkumpul. Boom! Pada pandangan pertama, Su Yi tampaknya adalah dewa yang bertanggung jawab atas galaksi, dengan aura tebal dan agung mengalir dari telapak tangan dan jari-jarinya, seolah-olah bintang yang tak terhitung jumlahnya beredar.
Kekuatan yang menakutkan membuat sosok abadi Akademi Qingya dan Akademi Songlu terengah-engah dan ketakutan. Meskipun pukulan ini belum dipukul, kekuatannya jauh lebih menakutkan dan menakutkan daripada dua pukulan pertama Sui. Itu, karakter abadi ini, semuanya merasa terkejut dan tercekik. Adapun karakter seperti Meng Xingguan, dia tidak bisa membuka matanya, dan dia berkeringat di mana-mana. Apakah ini benar-benar kekuatan yang dapat dimiliki oleh makhluk abadi di alam semesta? Mata Ni Weirui menyusut, jantungnya berdegup kencang, dan dia memiliki kegelisahan yang tak terkendali. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia berani mengguncangnya dengan keras, dia tidak hanya akan kalah, tetapi juga sangat mungkin mati. Tapi pada akhirnya, begitu dia menggertakkan giginya, matanya berubah menjadi ganas, dan dia berlari dengan sekuat tenaga. Boom! Dia sangat mengesankan, seolah-olah dia tidak takut akan hidup dan mati. Kemudian, dia menyapu tubuhnya, dan tangan giok putih dan kristal terpotong seperti pisau. Rahasia, hati suci itu seperti pisau. Suasana hati dan semangat wanita ini tidak buruk. Mata Sui berkilat kaget. Tanpa ragu, dia meninju. Kekuatan penghancur yang mengerikan menamparkan lapis demi lapis seperti gelombang, dan dalam sekejap mata, serangannya hancur dan terkoyak. Dan seluruh tubuhnya tidak terkendali, dan dia terlibat dalam tinju yang bergejolak, dan banyak bintang jatuh. Saya tidak menyangka bahwa saya telah berlatih sejauh ini, dan saya jarang gagal di ranah yang sama, tetapi sekarang saya akan mati di bawah tangan seorang pemuda di ranah. Ni Weirui putus asa, dan ejekan diri muncul di bibirnya. Tapi segera, ejekan dirinya membeku, dan ekspresinya menjadi terpana. Saya melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berubah menjadi hujan ringan dan menghilang, dan galaksi bintang yang menyapu seluruh dunia juga menghilang. Di kejauhan, suara Sui terdengar, ketika saudara perempuan saya masih junior, Akademi Songlu mampu membuat prestasi yang jauh melampaui Akademi Qingya dalam perang melawan iblis asing. Saya berjanji, saya secara pribadi akan melakukannya, mengantarkan Haoran Ruler dan Zhengxin Bell ke Akademi Songlumu, dan jangan pernah mengingkari janjiku. Ni Weirui tercengang. Semua yang hadir tercengang, dan langsung menunjukkan warna kontemplatif. Setelah beberapa saat, Zhao Yunfeng tiba-tiba merasa malu, generasi saya masih berkelahi satu sama lain karena satu atau dua harta, dan visi teman kecil itu telah lama mencari perdamaian bagi dunia, pikiran yang begitu berani, itu benar-benar membuat generasi saya malu, Zhao telah diajari. Setelah itu, Zhao Yunfeng membungkuk dalam-dalam pada Sui. Kali ini, dia tulus, dan sikapnya luar biasa serius dan serius. Orang lain di Akademi Qingya sangat tersentuh dan memberi hormat. Generasiku diajari. Suara seragam bergema di Akademi Qingya. Melihat ini, Ni Weirui, Akademi Songlu, dan lainnya tidak bisa menahan perasaan naik turun dan terlihat rumit. 3 pukulanmu dan kata-kata ini hari ini, aku akan menyimpannya di hatiku dan mengucapkan selamat tinggal. Ni Weirui terdiam sesaat, mengangkat tangan gioknya, membungkuk pada Sui, lalu berbalik bersama orang-orang dari Akademi Songlu. Saat dia setengah jalan, Ni Weirui tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, jika saya tidak salah, Yang Mulia tidak menggunakan semua kekuatan Anda untuk 3 pukulan itu sebelumnya, kan? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut dan semua menatap Sui. Bagus. Sui berkata dengan tenang, yang paling aku kuasai sebenarnya adalah Kendo. Semuanya, emosi mengejutkan yang tak terlukiskan menyebar seperti rumput liar di hati semua orang. Tanpa menggunakan Kendo, dalam 3 pukulan, Ni Weirui dikalahkan dengan kuat. Jika Kendo digunakan, kekuatan mengerikan apa yang harus dimiliki pemuda di alam semesta ini? Rekan Taois sama sekali tidak sebanding dengan apa yang disebut penjahat tak tertandingi di dunia. Saya punya firasat bahwa di masa depan, rekan Taois akan mencapai puncak dunia. Saya berharap untuk hari ini datang. Suara itu masih bergema, Ni Weirui dan yang lainnya secara bertahap menjauh dan menghilang. Malam itu, monster tua dari Akademi Qingya, yang dipimpin oleh Zhao Yunfeng, mengadakan perjamuan dan menghibur Sui dengan hangat. Selama jamuan makan, orang-orang mengobrol dan tertawa bahagia. Hari ini, mereka menyaksikan makhluk abadi melewati lantai 12 tebing biru, menarik lonceng untuk berdering 24 kali, menjadi orang kuat pertama yang melewati lantai 12 tebing hijau sejak usia abadi ini telah menciptakan rekor baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Catatan ini ditakdirkan untuk disebut, tidak ada seorang pun di masa lalu, tidak ada seorang pun di masa depan, hanya ada satu di surga dan bumi. Hari ini, juga seluruh pemuda yang, hanya dengan 3 pukulan, mengalahkan Ni Weirui, sosok abadi teratas dari Akademi Songlu, dan membantu mereka menjaga Akademi Qingya dengan kuat dalam arti khusus, haoran penguasa, harta karun. Oleh karena itu, pada perjamuan ini, baik monster tua maupun yang lainnya secara tidak sadar menganggap Su Yi sebagai tamu istimewa yang paling penting dan mengagumkan. Saat makan malam, Su Yi akhirnya mengetahui sesuatu tentang kemunduran Akademi Qingya. Sederhananya, alasan kemunduran Akademi Qingya, yang pernah menduduki peringkat pertama di ranah Konfusianisme dan Taoisme, terkait dengan iblis-iblis eksotis.
Sebelum zaman keabadian, Akademi Qingya telah menetapkan aturan. Setelah menjadi abadi, anak-anak Akademi harus pergi ke 9 jalan surgawi di alam abadi untuk mengalami dan melawan iblis asing. Ini adalah hukum besi yang bertahan hingga hari ini. Bahkan di era meteorit abadi ketika bencana pecah, Akademi Qingya selalu menghormati hukum besi ini. Akademi Tebing Hijau juga telah menjadi kekuatan musuh yang dibenci oleh iblis asing. Di era air terjun abadi, negeri dongeng berada dalam kekacauan, dan iblis asing mengambil kesempatan untuk masuk, tidak hanya menginjak-injak dan menghancurkan Akademi Yongye yang dibuat oleh Wang Ye, tetapi juga menyebabkan kerusakan besar pada Akademi Qingya. Pada saat itu, Akademi Qingya hampir hancur. Meskipun pada akhirnya bertahan, banyak tradisi kuno di Akademi yang hilang pada awalnya. Seperti salah satu dari 4 kitab suci kuno, Doujing Bintang Tak Terbatas hilang saat itu. Sejauh ini, Akademi Qingya telah rusak parah, dan kekuatannya jauh lebih kecil daripada Akademi Songlu dan Akademi Qingping. Su Yi tergerak oleh fakta bahwa meskipun kekuatannya telah turun, Akademi Qingya masih mengirim para ahli sepanjang tahun untuk menjaga 9 gerbang besar alam abadi, dan tidak pernah gentar. Seperti Pei Hongjing, dekan Akademi Qingya saat ini, yang telah menjaga jalan masuk hari ke-7 di perbatasan Bailuzu selama ini. Semua ini mengingatkan Su Yi pada Lin Nandu, guru yang mengajarinya di kehidupan sebelumnya, lelaki tua yang anggun dan kurus yang juga menjaga hari ke-6 sampai kematiannya. Memahami hal ini, Su Yi berinisiatif mengangkat gelasnya dan berkata, "Gelas anggur ini, untuk semua rekan di Akademi Qingya." Semua orang bersulang dan minum bersama. Mengapa Akademi Qingya dapat dianggap oleh biksu Konfusianisme dan Tao sebagai Konfusianisme? Bukan karena dua harta, penguasa Haoran dan Zheng Xinbel, juga bukan karena Akademi Qingya kuno dan seberapa kuatnya. Itu karena, sejak zaman kuno, Akademi Qingya selalu berkomitmen untuk membuat kehidupan bagi masyarakat, melanjutkan pembelajaran unik untuk masa lalu, dan menciptakan perdamaian bagi dunia. Karena itu, Su Yi hanya mengucapkan kata-kata itu setelah mengalahkan Ni Weirui. Akademi Songlu ingin menjadi pemimpin Konfusianisme di dunia. Ia, pertama pergi ke 9 jalan surga agung untuk membunuh musuh, untuk melampaui pencapaian cemerlang Akademi Qingya sejak zaman kuno. Jika tidak, semuanya akan sia-sia. Di akhir jamuan makan, seseorang datang dengan tergesa-gesa dan mengirimkan surat rahasia dari Pei Hongjing, dekan Akademi Qingya. Setelah membaca isi surat rahasia itu, suasana perjamuan tiba-tiba menjadi murung dan membosankan. Wajah Zhao Yunfeng suram, "Kali ini, pada hari ke-7, saya tidak tahu berapa banyak prajurit tingkat abadi yang kuat akan rusak. Dan dekan mengirim surat yang meminta saya untuk mengirim yang lain, abadi dari Akademi Qingya. Karakter, pergilah ke hari ke-7 untuk berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati ini." Kata-kata itu membuat semua orang yang hadir sangat berat, dan ada kabut di antara alis mereka. Seseorang menghela nafas, dalam 3000 tahun terakhir, telah terjadi 8 pertempuran hidup dan mati, dan pada hari ke-7, saya hanya menang sekali, dan 7 lainnya berakhir di kegagalan, dan Akademi Qingya saya telah kehilangan 7 raja abadi dalam 8 dewa dan iblis ini. Dalam 3000 tahun, 7 makhluk abadi mati. Ini pukulan berat bagi pasukan raja abadi. Seseorang berkata dengan marah, "Tapi apapun yang terjadi, kita harus pergi, dan kita tidak boleh membiarkan bajingan iblis alien berpikir bahwa kita tidak memiliki siapapun di Akademi Qingya." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang mengangguk. Pada titik ini, Su Yi bingung, "Semuanya, dapatkah Anda memberitahu saya apa yang terjadi dengan pertempuran hidup dan mati yang abadi dan iblis ini?" My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1635. Keraguan Su Yi dengan cepat teratasi. Ini adalah pemenang dan pecundang. Dalam pertempuran seperti itu, Kam abadi dan Kam asing akan mengirim 18 abadi untuk bertarung satu lawan satu. Hal yang paling kejam adalah bahwa dalam pertempuran hidup dan mati makhluk abadi dan iblis, tidak diperbolehkan untuk mengakui kekalahan, tidak untuk mundur, itu tidak akan berakhir sampai semua 18 abadi dari Akam tertentu dihancurkan. Metode pertarungan brutal ini hanya muncul di luar Seven Heaven Pass of the Immortal Realm 3000 tahun yang lalu. Ini berlanjut 8 kali. Dalam 8 kali ini, kubu alam abadi hanya menang sekali, dan kalah 7 kali lainnya. Ini juga berarti bahwa dalam 7 pertempuran yang kalah dari kubu alam abadi, total 126 raja abadi tewas. Orang-orang kuat dari Akademi Qingya berpartisipasi dalam 8 pertempuran ini dan kehilangan 7 orang. Hanya 1 orang yang selamat. Dapat dibayangkan betapa berat korbannya. Dan sekarang, Pei Hongjing, dekan Akademi Qingya, yang telah menjaga pas hari ke-7 selama bertahun-tahun, telah mengirim surat rahasia yang mengatakan bahwa dalam 3 hari, pertempuran hidup dan mati akan dipentaskan lagi. Memahami hal ini, Su Yi segera mengerti mengapa emosi semua orang di Akademi Qingya begitu berat dan tertekan. Pertempuran seperti itu kejam dan berdarah. Namun, bahkan dalam keadaan seperti itu, Akademi Qingya tidak mundur, yang membuat Su Yi sangat mengaguminya. Kali ini pertempuran hidup dan mati berbeda dari masa lalu.
Dikatakan bahwa iblis asing akan mengirim karakter tak tertandingi yang sangat menakutkan untuk bertarung, yang diduga sebagai karakter teratas dari 9 setan. Zhao Yunfeng berkata dengan suara yang dalam, menurut instruksi dekan, kita harus memilih Raja Abadi yang paling kuat di akademi kita untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Bicara, matanya seperti listrik, dan dia melirik sosok abadi yang hadir. Saya hanya bertanya, siapa yang mau pergi? Satu kalimat menggema di aula, membuat suasana menjadi murung dan membosankan. Semua orang tahu bahwa selama mereka berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu berarti mereka kemungkinan besar tidak akan pernah kembali. Namun, tidak ada makhluk abadi yang hadir di sini yang ragu-ragu dan berbicara tanpa ragu-ragu. Saya ingin pergi. Lepaskan aku. Saat ini di akademi, hanya aku yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Tidak, aku harus pergi. 500 tahun yang lalu, saudaraku tewas dalam pertempuran hidup dan mati. Aku harus membalas dendam ini. Para Raja Abadi itu membuka mulut mereka dan mengacak-acak. Zhao Yunfeng dan monster tua berdiskusi singkat sebelum memutuskan kandidatnya. Tepat ketika Zhao Yunfeng hendak mengumumkan, tiba-tiba terdengar suara acuh tak acuh, serahkan kuota ini padaku. Semua orang tercengang, mata mereka tanpa sadar menatap Su Yi, dan mereka semua terkejut. Kenapa, menurutmu aku tidak bisa melakukannya? Su Yi tersenyum dan berkata, kalau begitu, rekan-rekan Taois dari alam Raja Abadi, jika ada yang berpikir mereka bisa mengalahkanku, mereka bisa berdiri. Semua orang saling memandang. Sebelumnya, Ni Weirui mengalahkan 23 Raja Abadi dari Akademi Qingya berturut-turut. Su Yi membuat Ni Weirui kalah dengan 3 pukulan. Dalam keadaan seperti itu, karakter abadi di antara penonton menyadarinya, dan tidak ada perbedaan antara bertarung melawan Su Yi dan mencari pelecehan. Zhao Yunfeng tidak bisa menahan tawa pahit, dan berkata, rekan Taois, Anda juga tahu bahwa dalam 3.000 tahun terakhir, Kam negeri dongeng kami hanya menang sekali, dan 7 kali lainnya kalah, semua, dan kali ini, pertempuran hidup dan mati peri itu luar biasa. Setan-setan asing akan dikirim. Sebelum dia selesai berbicara, Su Yi menyela, karena kubu alam abadi telah kehilangan terlalu banyak, jadi sejak aku bertemu kali ini, aku harus menang. Semua orang terkejut, siapa yang tidak bisa melihat bahwa Su Yi memiliki sikap tegas. Melihat apa yang akan dikatakan Zhao Yunfeng dan para monster tua, Su Yi menghentikannya dan berkata, itu dia. Lagi pula, dia meminum anggur di gelas. Di masa lalu, Bailuzu ini adalah base camp Wang Ye, dan Wang Ye pernah menjaga pas hari ke-7 di perbatasan Bailuzu, membunuh iblis asing hingga berdarah dan hanyut. Sejuta mayat. Fang Xiu, leluhur Fang Yurong dan Fang Han, yang merupakan leluhur suku Bierling, juga bertempur sampai mati di luar hari ke-7, dan bahkan abunya dikuburkan pada hari libur ke-7. Sederhananya, tentang hari ke-7 berlalu, itu membawa terlalu banyak kenangan tentang Wang Ye. Dia bertarung di sana selama bertahun-tahun dan membunuh banyak musuh tingkat Kaisar Iblis dalam ras iblis eksotis. Saya juga telah menyaksikan banyak paus minum dan membenci medan perang di sana. Dan kali ini Su Yi kembali ke Bailuzu, dan berencana pergi ke hari ke-7 untuk melihatnya. Pada saat ini, karena pertempuran hidup dan mati abadi, ini akan segera dimulai, Su Yi Duan tidak dapat melewatkannya. Aula utama Su Yi, dan semua orang naik turun. Tindakan Su Yi sangat menyentuh mereka, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa peri dari alam semesta seperti Su Yi akan pergi ke Akademi Qingya mereka. Namun, memikirkan kekuatan luar biasa Su Yi melawan langit, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikannya. Dengan partisipasi rekan Taois Su ini, dalam pertempuran hidup dan mati ini, Kam abadi mungkin benar-benar menang. Segera, Zhao Yunfeng mengambil gelas anggur dan membungkuk dengan sungguh-sungguh kepada Su Yi, teman Taois memiliki hati yang benar, segelas anggur ini, Zhao mewakili Akademi Qingya untuk menghormati teman Taois. Tiba-tiba, semua penonton berdiri dan memanggang Su Yi. Su Yi bangkit, tidak mengatakan apa-apa, mengangkat gelasnya untuk minum bersamanya. Masalah ini diselesaikan seperti ini. Su Yi berangkat pagi-pagi keesokan harinya. Zhao Yunfeng dan sekelompok monster tua dan pria besar dari Akademi Qingya mengirim mereka bersama. Sampai sosok yang melihat Su Yi menghilang, Zhao Yunfeng mengeluarkan slip giok dan membacanya. Slip batu giok ditinggalkan oleh Su Yi sebelum dia pergi. Pada perjamuan tadi malam, Su Yi berjanji untuk menjaga Doujing bintang tak terbatas, untuk melanjutkan jalan ini ke Akademi Qingya. Tetapi ketika Zhao Yunfeng melihat batu giok tergelincir di tangannya, dia disambar petir, dan seluruh orang tercengang. Wajah tua itu berkedip-kedip, seperti jiwa. Reaksi yang tidak biasa ini menarik perhatian orang lain, yang mulai mengajukan pertanyaan. Penatua Taisang, apakah ada yang salah dengan slip giok yang ditinggalkan oleh rekan Daois Su? Meng Xingwan mau tak mau bertanya. Zhao Yunfeng menggelengkan kepalanya, menghela napas panjang, dan berkata, tidak masalah. Saya hanya tidak menyangka bahwa slip giok ini tidak hanya berisi Infinite Star Doujing, tetapi juga ratusan rahasia lainnya, legenda Dao besar.
Latihannya adalah semua kitab suci yang hilang dari Akademi Qingya kita di era Xianyan. Tiba-tiba semua orang terkejut. Penatua Taisang, apakah ini benar? Ini terlalu sulit dipercaya, bagaimana mungkin Dao Yousu memiliki buku Dao Jing yang hilang dari Akademi Qingya kita? Saya telah lama melihat bahwa sesama Taoisu memiliki asal-usul khusus, misterius dan tidak dapat diprediksi, dan sama sekali tidak sesederhana alam semesta abadi. Sayangnya, ketika Tang Lingqi, tetua dari klan Tang kuno, datang berkunjung beberapa waktu lalu, dia tidak dapat menanyakan tentang asal-usul rekan Taoisu. Dengan kitab suci Tao yang hilang ini, mengapa Akademi Qingya kita tidak dapat bangkit kembali? Terjadi kegemparan, dan bahkan monster-monster tua pun tidak koheren dan kacau. Dan di wajah orang lain, ada lebih banyak kegembiraan. Zhao Yunfeng memegang slip batu giok di tangannya dengan erat, melihat ke arah di mana Su Yi pergi, dan bergumam, kali ini, Akademi Qingya kami berutang banyak pada Dao Yousu. 1 hari kemudian, dalam perjalanan menuju hari ke-7. Jimat rahasia yang dibawa Su Yi tiba-tiba memiliki gelombang aneh, dan dia segera mengeluarkannya dan memeriksanya. Dalam simbol rahasia, kop surat muncul. Surat itu dikeluarkan oleh Xie Hengqiu, kepala Xiao Ruishai di Huok Xiao Xiancheng. Sebelum pergi ke daerah terlarang Luo Shui, Su Yi telah menempatkan Fang Yurong, Fang Han, dan Liang Wenyu di Xiao Ruishai di Huok Xiao Xiancheng. Saat ini, surat dari Xie Hengqiu ini terkait dengan Qing Wei. Surat itu mengatakan bahwa dalam waktu dekat, Qing Wei dan tuannya Liu Yun Immortal King akan pergi ke Huok Xiao Xiancheng, dan berharap Su Yi akan pergi ke Huok Xiao Xiancheng untuk menemuinya jika dia punya waktu. Sepertinya Raja Abadi dari awan yang mengalir tidak mengalami kecelakaan. Su Yi diam-diam berkata, Liu Yun Immortal King adalah kepala sekolah, Xiao Ruyi Zai, yang pernah mengikuti Xiao Ruyi, Kaisar Iblis Ruyi, untuk menaklukkan dunia. Dahulu kala, Raja Abadi Liu Yun mengalami bencana aneh dan harus bersembunyi untuk mundur. Dan sekarang, karena Qing Wei akan datang ke Bailuzu bersama Raja Abadi Liu Yun, ini secara alami membuktikan bahwa Raja Abadi Liu Yun tidak mengalami kecelakaan. Ketika dia berada di Xiao Ruishai di Huok Xiao Xiancheng, Su Yi juga memberitahu Xie Hengqiu bahwa jika Qing Wei datang ke Bailuzu, dia bisa menunggunya di Huok Xiao Xiancheng terlebih dahulu. Tidak diragukan lagi, tujuan surat dari Xie Hengqiu ini adalah untuk memberitahu Su Yi bahwa dia berharap akan meluangkan waktu untuk pergi ke kota abadi Huok Xiao dan bertemu Qing Wei dan Raja Abadi Liu Yun. Berpikir sejenak, Su Yi mengukir sebuah kalimat di jimat rahasia dengan akal sehatnya, saya akan tiba di hari ke-7 berlalu, dan setelah kembali, saya akan pergi ke Huok Xiao Xiancheng untuk jalan-jalan. Kemudian, dia menggunakan ujung jarinya untuk mengaktifkan jimat rahasia. Disertai gelombang aneh ini, kata-kata dalam simbol rahasia berubah menjadi kilau beriak dan menghilang seketika. Menyingkirkan jimat rahasia, Su Yi tidak menunda, dan mengemudikan kapal harta karun ke hari ke-7. Tualet sangat gelap, dan dunia mengantuk. Ada 9 gerbang surgawi di negeri dongeng, di mana gerbang hari ke-7 memiliki garis pertahanan terpanjang, membentang sejauh 30.000 mil. Lebih jauh, ada tanah kosong yang haus darah, tanpa akhir. Ini adalah zona penyangga antara negeri dongeng dan negeri asing. Karena garis pertahanan pas hari ke-7 terlalu panjang, begitu perang peri dan iblis pecah, pas hari ke-7 kemungkinan besar akan terkena dampak dari iblis asing. Pada tahun-tahun dari zaman kuno hingga sekarang, di antara 9 jalan surgawi di alam abadi, jumlah perkelahian dan perang yang terjadi di luar hari ke-7 juga paling banyak dan paling sering. Di garis pertahanan hari ke-7, ada 33 kota raksasa yang terhubung satu sama lain. Di antaranya, Wanxing City, adalah kota utama hari ke-7, terletak di garis depan garis pertahanan dan terletak di benteng inti. Dari kejauhan, ketika dia melihat tingkat ke-7 yang membentang di langit dan bumi seperti naga yang berkelok-kelok di kejauhan, Su Yi datang dengan perahu, dan pemandangan tidak bisa tidak datang ke pikirannya, pikiran gambar berdarah tirai emas dan kuda besi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1636. Pada saat itu, karena perang yang sering terjadi, tanah sampah yang haus darah, di luar hari ke-7 diselimuti kabut tebal berdarah sepanjang tahun. Tulangnya seperti hutan, dan mayatnya seperti gunung. Tidak sampai Wang Ye bangkit dengan kuat dan menginjakan kaki di puncak Immortal Dao, situasi ini berbalik. Dia sendirian, membunuh beberapa kaisar iblis dari ras iblis alien, dan mengubur jutaan mayat. Pada saat itu, di gurun haus darah yang luas, bayangan musuh tidak lagi terlihat. Semuanya dikalahkan oleh Wang Ye dengan 1 pedang dan 1 pedang. Yang lebih mendominasi adalah Wang Ye pernah memimpin sekelompok bawahan, melewati hari ke-7, melintasi gurun haus darah yang tak terbatas, dan membunuh sampai ke wilayah iblis asing, sepanjang jalan, seperti bambu yang patah, membunuh setan-setan asing itu telah dikalahkan dan darah mengalir ke sungai. Sejak itu, hari ke-7 telah mengantarkan masa damai yang telah lama hilang. Selama puluhan ribu tahun, tidak ada musuh yang muncul lagi.
Tahun-tahun berdarah juga membuat Wang Ye sangat dibenci oleh iblis asing, dan mereka semua memarahinya karena keganasan dan kekejamannya, menyebutnya tiran negeri dongeng. Gambar-gambar ini muncul di benak Su Yi satu persatu, dan dia tidak bisa menahan perasaan. Hanya saja, tidak seperti yang saya ingat, hari ketujuh sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ketika Su Yi melihat kota utama, kota Wanxing, pada hari ketujuh dari kejauhan, dia secara tak terduga menemukan bahwa kota itu sangat bising dan ramai. Pada malam hari, lampu di kota Wanxing seperti naga, pejalan kaki seperti menenun, biksu dapat dilihat di mana-mana, dan ada beberapa karakter negeri dongeng. Kelihatannya makmur, tapi Su Yi mengerutkan kening. Di mana ini? Kota utama di hari ketujuh. Terletak di garis depan garis pertahanan 30.000 mil, 300 mil di luar kota adalah gurun yang haus darah. Sebelum era kejatuhan abadi, kota Wanxing tidak mengizinkan orang biasa untuk masuk. Hanya prajurit yang paling berani dan terampil yang memenuhi syarat untuk ditempatkan di kota Wanxing untuk menghadapi iblis eksotis di luar tiket hari ketujuh. Dan sekarang, kota Wanxing telah berubah total, tidak terlihat seperti benteng yang menjaga perbatasan. Tampaknya era musim gugur yang panjang telah mengubah dunia-dunia abadi, tetapi juga mengubah segalanya di hari ketujuh ini. Su Yi berbisik. Sambil berpikir, dia berjalan ke kota Wanxing. Sepanjang jalan, ada restoran, kedai teh, apotek, dan bisnis lainnya di mana-mana. Bahkan Su Yi melihat rumah bordil dan kasino. Sebagai kota perbatasan, garis depan pertahanan di alam abadi, tetapi tempat seperti itu muncul, membuat Su Yi sedikit jijik. Dia tidak berani membayangkan, jika sekali pertempuran antara makhluk abadi dan iblis pecah, kota Wanxing ini akan mampu menahannya. Situasi ini jelas telah berlangsung lama. Tampaknya sudah begitu lama damai sehingga sebagian besar praktisi di dunia telah melupakan tempat apa ini. Suasana suram muncul di hati Su Yi. Perjalanan hari ketujuh seperti kamp militer yang dibuka di garis depan medan perang, di mana banyak orang bijak melemparkan kepala mereka dan menumpahkan darah mereka. Tapi sekarang, barak telah menjadi berantakan dan suasana berasap. Dengan perubahan seperti itu, bagaimana Su Yi bisa bahagia? Adik kecil, besok siang, pertempuran hidup dan mati akan dipentaskan, apakah kamu ingin bertaruh? Ketika Su Yi melewati kasino yang megah, seorang pria berpakaian hitam yang sedang meminta pelanggan tersenyum dan menyapanya. Su Yi tercengang, dan berkata, bisakah yang abadi dan iblis masih bertaruh satu sama lain? Pria berbaju hitam itu tidak bisa menahan tawa, adik laki-laki itu baru saja tiba di kota Wanxing, jika tidak, mengapa tidak jelas, dalam 3.000 tahun terakhir, kapan pertempuran hidup dan mati terjadi? Dipentaskan, itu adalah kota Wanxing. Kapan bisnis kasino mencapai puncaknya? Su Yi mengerutkan kening tanpa terlihat dan berkata, bagaimana cara bertaruh? Pria berbaju hitam berkata sambil tersenyum, gampang, tebak hasilnya, bertaruh untuk menang atau kalah. Semakin besar taruhan, selama taruhan menang, semakin besar hadiahnya. Berbicara, pria berbaju hitam memberi contoh, seperti besok, kamp negeri dongeng kami akan mengirim 18 abadi untuk bertarung melawan 18 pangeran iblis dari ras iblis alien. Duel karakter tingkat tinggi. Kamu bisa bertaruh pada hasil duel tertentu, atau Anda bisa bertaruh apakah kamp negeri dongeng menang atau kamp iblis eksotis menang. Mendengar ini, Su Yi merasa semakin tidak nyaman. Yang abadi dan iblis berjuang untuk hidup dan mati. Ini adalah pertempuran putus asa dengan musuh. Betapa kejam dan berdarah, tapi sekarang, itu digunakan oleh kasino-kasino di kota Wanxing sebagai pertunjukan perjudian dan menyenangkan. Ini membuat Su Yi memiliki keinginan untuk membunuh. Apa yang dilakukan para bajingan ini di hari ketujuh? Apa pendapatmu tentang orang-orang kuat yang pergi berperang dengan darah musuh? Pada akhirnya, Su Yi Qiang menahan amarah di hatinya dan berkata, dalam permainan judi saat ini, siapa yang memiliki peluang lebih baik untuk menang? Pria berbaju hitam tidak menyadari kemarahan Su Yi, dia memperkenalkan sambil tertawa. Jangan sembunyikan dari saudaraku, 80% dari kalian bertaruh pada kemenangan iblis alien. Bahkan aku berpikir bahwa dalam pertempuran hidup dan mati ini, hampir tidak ada harapan bagi kubu negeri dongeng untuk menang. Jika saudaraku ingin aman, yang terbaik adalah bertaruh pada kemenangan setan eksotis, dan Anda harus mendapat untung tetap tidak ada kompensasi. Mendengar ini, Su Yi tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Sedih, marah, mungkin keduanya. Bayangkan, betapa sedih dan absurdnya ini bahkan ketika semua orang di dunia peri bertaruh, mereka tidak punya harapan untuk perkemahan dunia peri. Pria berbaju hitam melanjutkan, tentu saja, saudaraku juga dapat bertaruh pada pertempuran tertentu. Situasi saat ini adalah bahwa mereka yang bertaruh pada 18 pria kuat dari iblis asing akan menempati mayoritas. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, Anda bisa datang ke kasino kami, dan saya akan memberi Anda pengantar terperinci untuk memastikan bahwa Anda bisa mendapat untung tanpa kehilangan. Su Yi berkata, para penjaga hari ketujuh akan mengizinkanmu berjudi dengan kehidupan dan kematian makhluk abadi dan iblis. Pria berbaju hitam itu tidak bisa menahan tawa dan berkata,
kakakku khawatir jika kita memenangkan taruhan, bisakah kita tidak dapat membayar kasino Tianxun? Jangan khawatir, di belakang Tianxun kita kasino, ada pria besar yang berdiri, telah beroperasi di kota Wanxing selama bertahun-tahun, dan reputasi serta reputasinya benar-benar di antara yang terbaik, yang merupakan hal yang terkenal di kota Wanxing. Su Yi mengangguk, mengeluarkan tas penyimpanan, dan berkata, ada 100.000 keping batu giok abadi, saya memenangkan kam abadi, jika saya kalah taruhan, giok abadi ini milik Anda. Berbicara, dia berbalik dan bergegas pergi. Su Yi memandang kasino Tianxun yang terang di kejauhan, dan menambahkan dalam hatinya, jika saya memenangkan taruhan, tidak peduli siapa yang berdiri di belakang kasino Tianxun Anda, dihapus dari kota Wanxing. Segera, pria berbaju hitam itu mengambil sertifikat yang terbuat dari jimat rahasia, menyerahkannya kepada Su Yi, dan kemudian menerima tas penyimpanan yang diserahkan Su Yi. Su Yi berbalik, melihatnya menghilang, pria berpakaian hitam itu tidak bisa menahan untuk tidak mencibir. Anak ini benar-benar idiot, dia benar-benar mengambil 100.000 Immortal Jade untuk memenangkan kam Immortal Realm, otaknya ditendang oleh seekor keledai, dan sekarang 10.000 di Star City, hanya orang bodoh yang percaya bahwa alam abadi akan menang. Malam seperti air, lampu dan bayangan di jalanan seperti air. Sepanjang jalan, Su Yi merasa cukup tidak nyaman, minum itu membosankan, dan untuk hangout pun membosankan, jadi dia langsung pergi ke pusat kota. Yang disebut, kota dalam, adalah tempat di mana kekuatan abadi yang ditempatkan di hari ke-7 berlalu. Setelah memasuki pusat kota, Su Yi tiba di suatu area di bagian timur kota dalam. Di sini, ada monumen kuno setinggi 1.000 kaki. Monumen Tao diselimuti kekuatan aturan sutian yang aneh dan halus, tidak jelas dan misterius. Itulah monumen Dao Surgawi, semacam harta karun rahasia yang kacau balau yang telah bertahan dari era Tai Huang paling kuno di dunia peri. Dalam beberapa tahun terakhir, itu telah ditekan di kota Guan Wanxing hari ke-7 hingga bertahan hingga hari ini. Ini benar-benar artefak terlarang. Ini mengomunikasikan kekuatan aturan sutian di dunia peri, sehingga seluruh garis pertahanan 30.000 mil pada hari ke-7 diselimuti kekuatan aturan sutian, membentuk pesona pertahanan alami. Klan diblokir di luar hari ke-7. Pada tahun-tahun sejak zaman kuno, iblis asing telah mencoba untuk menghancurkan monumen surgawi Dao berkali-kali, tetapi tanpa kecuali, semuanya berakhir dengan kegagalan. Bahkan di masa lalu, tiket hari ke-7 telah ditangkap oleh iblis asing berkali-kali, tetapi monumen Dao Surgawi yang berdiri di sini tidak pernah dihancurkan dan tidak dapat dipindahkan. Kecuali Kaisar Iblis dari iblis asing secara pribadi mengambil tindakan, jika tidak, tidak ada yang dapat menghancurkan kekuatan pesona semacam ini. Tentu saja, orang-orang di dunia peri tidak dapat menghancurkan harta ini, yang dapat disebut artefak dunia, apalagi memperbaikinya dan mengambilnya. Faktanya, di 9 jalan surgawi dari alam abadi, ada artefak semacam itu. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu asal-usul monumen Imperial Heaven. Saya hanya tahu bahwa itu adalah harta karun yang telah bertahan dari periode yang terlalu liar. Di kegelapan malam, Su Yi berjalan ke monumen Yutian Dao dan menatap dengan tenang. Dalam kehidupan sebelumnya, dia biasa menjaga pas hari ke-7 sepanjang tahun, dan juga menggunakan kekuatan tablet Yutian Dao untuk membunuh kaisar iblis eksotis yang diam-diam menyelinap ke pas hari ke-7. Oleh karena itu, dia tahu lebih baik dari siapapun betapa menakutkannya kekuatan artefak terlarang seperti monumen surga. Selain itu, pada kehidupan sebelumnya, dia secara kasar menyimpulkan bahwa 9 monumen kekaisaran yang ditekan di 9 gerbang utama dunia peri kemungkinan besar disempurnakan oleh dewa dari periode Tai Huang. Karena kekuatan semacam itu, sungguh terlalu tabu untuk dapat mengomunikasikan aturan dan tatanan surga di dunia abadi, dan untuk membunuh karakter Tai Jing yang menginjakan kaki di atas jalan abadi. Untuk Su Yi, yang telah bertarung dengan para rasul para dewa berkali-kali dalam hidup ini, dia dapat melihat sekilas bahwa kekuatan yang melingkupi daya tarik tablet kekaisaran memang sangat mirip dengan kekuatan para dewa, penuh tabu. Segera, Su Yi menatap monumen surgawi Dao dengan fokus yang tajam, dan melihat tempat yang tidak normal. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1637. Prasasti Yutian Dao setinggi 1.000 kaki, dan dipenuhi dengan kekuatan aneh dan halus dari aturan sutian di dunia peri, yang sangat misterius. Tapi Su Yi memperhatikan bahwa ada pola Dao aneh yang menempel di bagian bawah monumen Dao. Pola ini berbentuk seperti teratai merah, dipenuhi dengan nafas ki udara terlarang, seperti garis api yang mengamuk dan ganas yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan dipadatkan. Sedikit melihatnya, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Pola Dao terlarang ini, yang menyerupai pola teratai merah, jelas merupakan merek Divine. Singkatnya, monumen Dao Surgawi ini diduga menjadi sasaran dewa tertentu, yang meninggalkan merek di monumen. Penemuan ini membuat Su Yi menyadari keseriusan masalahnya. Monumen ke Dao Surgawi ini adalah artefak terlarang untuk menekan pas hari ke-7, dan kemungkinan besar lahir di tangan dewa selama periode Tai Huang.
Pada tahun-tahun sejak zaman kuno, justru karena monumen untuk menekan Dao Surgawi inilah penghalang pertahanan alami terbentuk, mengisolasi iblis-iblis eksotis dari pas hari ketujuh. Tapi sekarang, artefak terlarang ini telah ditargetkan oleh dewa. Apa yang dia coba lakukan? Memurnikan harta ini dan mengambilnya. Atau, apakah untuk menghancurkan harta karun ini dan membuat hari ketujuh berlalu sama sekali kehilangan perlindungan dari kekuatan pesona? Apapun kemungkinannya, Suyi tidak bisa mentolerirnya. Untungnya, pada saat ini, monumen surga kekaisaran tampaknya belum terkikis atau rusak, dan tidak ada tanda-tanda untuk disempurnakan. Pola lotus merah hanya sebuah tanda, pikir Suyi. Awalnya, dia berencana menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk menghapus pola lotus merah yang aneh ini dalam satu gerakan. Tapi akhirnya ditahan. Dia ingat pengingat orang tua, Tian Xuanzi. Para dewa, kemungkinan besar, telah mengarahkan pandangan mereka padanya. Hilangnya Gunung Taiwu adalah umpan para dewa, dan tujuannya adalah untuk membiarkan dia yang telah kembali ke negeri dongeng mengambil umpan. Dan pola teratai merah di monumen Dao Surgawi sulit untuk dikatakan bahwa itu bukan jebakan. Setelah dihancurkan, kemungkinan besar akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. Bagaimanapun, karena para dewa telah lama mengetahui bahwa dia telah kembali ke alam abadi, juga jelas bahwa dia, yang adalah Wang Ye di kehidupan sebelumnya, tidak hanya sekali memasuki Gunung Taiwu, tetapi juga ditempatkan di Gunung Ketujuh. Heaven Pass, berjuang dan berjuang selama bertahun-tahun. Jika para dewa ingin membuat tata letak di sini, tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang baik untuk menggunakan monumen kerajaan surga sebagai umpan. Apakah ini jebakan yang dibuat oleh para dewa atau bukan, tanda ini harus dihancurkan. Suyi terdiam beberapa saat, lalu berbalik dengan tenang. Akademi Qingya juga hadir di pusat kota. Itu adalah halaman yang megah dan kuno dengan banyak paviliun dan area yang sangat luas. Pada saat ini, di aula yang terang benderang, Pei Hongjing, dekan Akademi Qingya, sedang berbicara dengan beberapa rekannya. Pei Hongjing mengenakan jubah Konfusianisme bulan putih dan syal persegi di kepalanya. Dia memiliki penampilan yang kurus dan janggut Willow yang berkibar-kibar. Dia memiliki keagungan dalam gerak tubuhnya. Sebagai dekan Akademi Qingya, Pei Hongjing adalah kultivasi dengan level negeri ajaib dan raja abadi. Juga, setelah akhir era kejatuhan abadi, dia mendemonstrasikan alam raja abadi Dao, dan dia adalah seorang Taois yang makmur. Keabadian dan iblis besok akan menghadapi hidup dan mati, situasinya tidak optimis, dan tidak ada harapan untuk menang. Seorang pria berjubah abu-abu, berambut putih menghela nafas, khawatir, menurut berita dari orang tua itu, besok, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis dari klan Iblis Bulan Perak dengan postur tak tertandingi akan berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati. Anak iblis ini bernama Ying Beiwu. Dia berbakat melawan langit dan memiliki kekuatan besar. Dia terkenal di antara generasi muda dari 9 ras iblis besar di negeri asing. Banyak anak. Beberapa kata membuat suasana di aula utama sangat membosankan. Semua orang mengerutkan kening. Dalam 3000 tahun terakhir, ada 8 pertempuran hidup dan mati yang abadi dan iblis, dan kam abadi hanya menang sekali. Ini tidak diragukan lagi merupakan aib besar. Fakta yang lebih kejam adalah dibandingkan dengan karakter Immortal Monarch dari Immortal Realm, karakter tingkat Demon Marquis dari Exotic Demon Rache memang jauh lebih kuat. Bukannya kam alam abadi tidak dapat menemukan raja abadi yang kuat, tetapi di alam abadi hari ini, dunia berada dalam kekacauan pasir, masing-masing berjuang untuk satu sama lain. Raksasa-raksasa top itu sibuk memperluas wilayah mereka, dan tidak banyak kekuatan yang peduli dengan hidup dan mati makhluk abadi seperti itu. Pasukan abadi yang ditempatkan di pas hari ketujuh juga telah meminta bantuan beberapa kekuatan raksasa, berharap pihak lain akan mengirim beberapa makhluk abadi yang tak tertandingi untuk berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati makhluk abadi dan iblis. Hampir semua ditolak. Alangkah baiknya jika pengadilan abadi pusat masih ada. Seorang lelaki tua berjubah hitam menghela nafas. Sebelum era air terjun abadi, ketika pengadilan abadi pusat mendominasi dunia, semua kekuatan utama di dunia dapat dikirim ke 9 jalan surgawi di dunia abadi hanya dengan satu keputusan. Tidak ada yang berani mematuhi. Bagaimana bisa seperti sekarang, dunia sedang kacau, para pahlawan terpecah belah, dan mereka semua saling bertarung. Prioritas utama adalah bagaimana menghadapi keabadian dan iblis besok, dan saya mendengar bahwa sudah ada banyak kekuatan di kam abadi kita yang telah mundur. Pria berjubah abu-abu, berambut putih berbicara dengan sungguh-sungguh, jika tebakan saya benar, beberapa kekuatan mungkin tidak mengirim ahli top untuk bertarung. Alasannya sangat sederhana, saya tidak ingin para ahli top itu mati. Begitu kata-kata ini keluar, kabut muncul di alis banyak orang. Mengapa demikian? Bukankah karena alam abadi telah kalah berkali-kali? Demikian pula, itu juga tidak dapat dipisahkan dari karakter tak tertandingi, Yin Beiwu, dari Silver Moon Demon yang akan berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati besok. Dalam beberapa hari terakhir, hal-hal tentang Yin Beiwu
telah beredar di kota Guan Wansing pada hari ke-7, menyebabkan banyak kekuatan abadi menjadi khawatir dan tidak bisa tidur. Jika Anda mengatakan itu, apakah tidak ada peluang untuk menang dalam pertempuran hidup dan mati besok? Seseorang terlihat sedih dan marah. Suasana di aula utama semakin membosankan. Apa yang dikatakan utusan penjaga Sen Qingxi? Seseorang mau tidak mau bertanya. 9 gerbang utama di dunia peri masing-masing memiliki utusan penjaga yang merupakan penguasa tertinggi dari setiap gerbang. Selain menjaga utusan, ada juga menjaga wakil utusan, jenderal, dan lainnya. Sen Qingxi adalah penjaga pas hari ke-7 saat ini. Orang ini berasal dari kekuatan Dao Abadi kelas 1, Yunji Immortal Mansion, di alam abadi. Dia adalah tetua tertinggi dari rumah abadi Yunji, dan memiliki kultivasi sebagai Raja Abadi Negeri Ajaib. 13.000 tahun yang lalu, Sen Qingxi lulus seleksi publik yang dilakukan pada hari ke-7 gerbang, melewati lapisan penilaian, dan akhirnya menonjol dan menjabat sebagai penjaga sampai sekarang. Seseorang mencibir, nama belakangnya adalah Sen, dia keras kepala, ambisius, dan garang. Dia hanya akan mengeluarkan perintah untuk membiarkan saya menunggu masing-masing mengirim dewa abadi teratas di sekte untuk bertarung. Selain itu, tidak ada cara yang lain. Dalam kata-katanya, dia cukup tidak puas dengan utusan penjaga Sen Qingxi. Seseorang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa menyalahkannya. Ini seperti pertempuran antara hidup dan mati peri dan iblis. Perbandingannya didasarkan pada kekuatan pembangkit tenaga listrik di kubu masing-masing, bukan strateginya. Ngomong-ngomong, KKP dan Akademi Qingya, siapa yang akan kamu kirim untuk bertarung kali ini? Seseorang memandang Pei Hongjing. Pei Hongjing adalah dekan Akademi Qingya. Pada hari ke-7, prestise Guan sangat tinggi. Berkali-kali, semua orang mau mendengarkan idenya. Dalam percakapan malam ini, Pei Hongjing sangat diam. Dia sedang memikirkan sesuatu, dan dia hampir tidak berbicara. Adegan yang tidak biasa ini menarik perhatian banyak orang. Pei Hongjing tersadar dari perenungannya, matanya menyapu kerumunan, dan dia merenung sejenak, berkata, sejujurnya kepada kalian semua, kali ini Akademi Qingya saya telah mengundang bantuan asing. Ayo, perkemahan negeri dongeng kami dapat mengantarkan kemenangan besar. Semua orang tercengang, lalu semangat mereka terangkat. Saudara Pei, mungkinkah Akademi Qingya Anda mengundang makhluk abadi yang hebat? Seseorang mengharapkan. Seseorang tertawa dan berkata, biar ku tebak, karena Kakak Pei berkata begitu, maka para ahli yang diundang kali ini pasti luar biasa, dan bahkan memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan klan iblis bulan perak, Yin Bei Wu. Berbicara, dia berkata dengan tegas, hampir semua master seperti itu ada di antara kekuatan raksasa itu, dan master yang diundang oleh saudara Pei juga harus dari kekuatan raksasa. Tiba-tiba, banyak orang menunjukkan sentuhan kegembiraan. Jika keabadian tak tertandingi dari kekuatan raksasa terlibat, dan keabadian dan iblis besok akan menghadapi hidup dan mati satu sama lain, mungkin benar-benar ada harapan untuk kembali. Menghadapi ekspektasi semua orang, Pei Hongjing menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian semua salah. Teman Tao yang saya undang oleh Akademi Qingya bukanlah dari kekuatan raksasa atau abadi yang tiada taranya. Semua orang tercengang dan saling memandang. Pei Hongjing mempertimbangkan sejenak, dan berkata, Anda mungkin tidak percaya apa yang Anda katakan, tetapi saya berani menjamin dengan reputasi saya sendiri bahwa jika rekan Dawis ini bergabung dalam perang, para dewa dan iblis besok akan dapat mengantar masuk titik balik. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menjadi semakin penasaran. Seseorang mendesak, Saudara Pei, jangan jual omong kosongmu, datang dan dengarkan. Yang lain mengangguk. Melihat ini, ekspresi Pei Hongjing menjadi serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, rekan Tao ini bernama Suyi, dan dia adalah peri dari alam semesta di usia 20-an. Begitu dia mengatakan ini, dia diinterupsi oleh teriakan kaget, Yujing. Aula transmisi suara. Semua orang di antara penonton juga terperanjat, satu persatu gempar. Kak Pei, ini jam berapa? Masih bercanda. Seseorang sedang kesal. Keabadian dan iblis ini berjuang untuk hidup dan mati. Ketika karakter abadi pergi, mereka semua akan menghadapi ancaman kematian, belum lagi pergi ke seorang pria kecil di alam semesta. Ini lelucon besar. Seseorang terdiam. Seseorang menunjukkan ekspresi marah dan berkata, Pei Hongjing, kamu bocah tua takut kamu gila, biarkan pertarungan abadi Yujing, kamu berhasil. Sebelumnya, semua orang menantikan sosok abadi seperti apa yang diundang Pei Hongjing. Tapi siapa sangka itu adalah peri di alam semesta. Ini membuat semua orang merasa seperti sedang dipermainkan, dan mereka semua kesal. Pei Hongjing dengan cepat menjelaskan, semuanya, tolong dengarkan kata-kata Pei. Begitu dia menyebutkan ini, seseorang sudah marah dan berkata, tidak perlu menjelaskan, saya hanya bertanya, apakah Anda yakin bahwa kandidat yang dikirim oleh Akademi Qingya Anda adalah Yujing kultivasi? Yang lain juga melihat Pei Hongjing. Pei Hongjing merasakan tekanan yang sangat meningkat, dan dia berkata dengan serius, rekan Daoisu itu memang kultivasi di alam semesta, tetapi dia sama sekali tidak sama dengan makhluk abadi biasa di alam semesta.
Seseorang berkata dengan marah, tidak perlu mengatakan lagi, Yujing kultivasi hanya itu, bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan Xianjun? Seseorang langsung bangun dan mencibir, saya bisa melihatnya dengan jelas, ternyata Akademi Qingya Anda juga pengecut kali ini, dan Anda tidak berani mengirim Xianjun untuk bertarung lagi, dan memilih untuk membiarkan peri alam semesta keluar sebagai anak domba untuk mati, tak tahu malu. Dengan mengatakan itu, dia pergi. Saudara Pei, apa yang Anda lakukan di Akademi Qingya kali ini benar-benar mengecewakan, jadi ayo pergi. Terima kasih kepada Anda, saya masih sangat mempercayai Anda Pei Hongjing, namun Anda telah melakukan hal yang tidak tahu malu dan membiarkan makhluk abadi di alam semesta mati. Bukankah itu membuat iblis alien mengejek saya bahwa tidak ada seorang pun di dunia abadi? Pergi. Beberapa orang besar lainnya juga melahirkan ki udara, bangkit satu demi satu, dan pergi dengan marah. Di aula, hanya Pei Hongjing yang dibiarkan duduk sendirian. Dekan Akademi Qingya tertegun sejenak, lalu dia tersenyum pahit dan menghela nafas pada dirinya sendiri, mengapa orang-orang tua itu tidak mau mendengarkanku dan menjelaskannya dengan serius. Pada saat ini, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di luar aula. Saya memecahkan alam semesta, jadi saya tidak perlu menjelaskannya kepada orang lain. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1638. Di luar aula utama, Suyi masuk dengan isyarat anggur. Pei Hongjing tercengang, lalu bangkit dan menangkupkan tangannya, berani bertanya, apakah itu teman sudah Ois? Suyi sedikit mengangguk dan berkata, itu benar, saya datang berkunjung larut malam, tolong jangan kaget. Pei Hongjing berkata dengan senyum hangat, saya senang bisa datang, rekan Daois Su, bagaimana saya bisa menyalahkannya? Untuk panjang, dia mengambil inisiatif untuk melangkah maju, menyambut Suyi di kursinya, dan menuangkan teh untuknya sendiri. Dekan Akademi Qingya yang menyimpulkan, penguasaan kekuatan Raja Abadi, menuangkan teh dan udara untuk seorang pemuda sendiri. Jika ada yang melihat ini, dia akan terkejut. Hanya Pei Hongjing yang tahu bahwa pemuda di depannya pantas mendapatkan perhatian seperti itu. Kemarin, dia telah menerima surat dari Zhao Yunfeng, Grand Elder Akademi Qingya. Jenderal tersebut menyatakan kinerja Suyi di Akademi Qingya dengan sangat rinci, dan mendesak Pei Hongjing untuk memperlakukan Suyi dengan baik, dan dia harus berhati-hati. Tidak boleh ada kelonggaran. Surat rahasia inilah yang membuat Pei Hongjing menyadari betapa luar biasanya sosok pemuda ini. Memecahkan lantai 12 Qingya sendirian, memecahkan 12 rekor berturut-turut, dan menciptakan 12 keajaiban yang bisa disebut belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat masa lalu dan masa kini, dan melihat dunia, saya tidak dapat menemukan orang yang sebanding. Selain itu, Suyi mengalahkan Ni Weirui dari Akademi Songlu dengan 3 pukulan. Semua ini membuat Pei Hongjing terlihat seperti manusia biasa, dan dia sama sekali tidak berani memperlakukan Suyi sebagai orang biasa. Setelah sedikit menyapa, Pei Hongjing berkata, sejujurnya, saya awalnya harus tahu bahwa teman Anda ingin berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati yang abadi dan iblis ini, tetapi saya sangat menolaknya, bukan karena saya memandang rendah sesama Taois, tetapi sebagai sesama Taois. Kecakapan melawan langit memiliki masa depan yang tidak terbatas di masa depan, dan cepat atau lambat, ia akan dapat menyerang Taijing yang legendaris dan menjadi eksistensi yang telah menginjakan kaki di puncak dari jalan abadi. Dalam hal ini, jika Anda membiarkan sesama Taois terlibat, jika terjadi kesalahan, ada risiko kematian. Jadi saya ragu-ragu pada awalnya. Berbicara, dia tersenyum pahit, tidak mungkin, kam alam abadi kita telah kalah berkali-kali. Jika kita terus kalah, itu pasti akan mengguncang fondasi hari ketujuh. Suyi mengangguk dan berkata, saya mengerti bahwa jika Anda kalah dalam setiap pertempuran, semua orang akan berpikir bahwa iblis alien tidak terkalahkan, dan semangat juang Anda akan dipukul lagi dan lagi, menjadi pengecut dan ketakutan. Dengan cara ini, sekali pertempuran besar-besaran antara makhluk abadi dan iblis terjadi di masa depan, perhatian pada hari ketujuh ini akan berada dalam bahaya. Pei Hongjing setuju dan berkata, pernyataan teman Taois sangat bagus. Karena itu, Pei akhirnya memutuskan untuk membiarkan teman Taois berpartisipasi, tetapi tidak pernah berpikir, orang-orang tua itu tidak memahaminya. Berbicara, dia tersenyum, namun, saya memahami mereka dengan sangat baik. Jika saya tidak tahu betapa hebatnya teman-teman Taois, saya khawatir saya tidak akan membiarkan para Taois berpartisipasi. Suyi menyesap teh dan berkata, saya datang malam ini, dan saya memiliki beberapa pertanyaan di hati saya. Saya ingin meminta rekan-rekan tahu untuk menjelaskan keraguan saya. Pei Hongjing berkata sambil tersenyum, tapi itu tidak masalah. Siapa yang memprakarsai pertempuran hidup dan mati yang abadi ini? Setan eksotis. Mengapa mereka melakukan ini? Dikatakan bahwa pertempuran hidup dan mati ini digunakan untuk membunuh keabadian teratas dari perkemahan negeri dongeng kita, dan pada saat yang sama, mereka juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menyentuh realitas perkemahan negeri dongeng kita. Lain kali, keduanya bertanya dan menjawab satu persatu. Selama Pei Hongjing mengerti, dia akan memberitahu Suyi tanpa menyembunyikannya.
Segera, Su Yi mengerti. Sebagai benteng inti dari hari ketujuh berlalu, alasan mengapa kota Wanxing menjadi pemandangan yang begitu makmur hari ini tidak dapat dipisahkan dari utusan penjaga Sen Qingxi. Alasan mengapa bisnis seperti kasino dan rumah bordil dapat berakar di kota Wanxing adalah dengan izin dari penjaga Sen Qingxi. Perlu disebutkan bahwa, kasino Tianxun, yang dilihat Su Yi malam ini didukung oleh seorang pria besar. Pria besar itu adalah salah satu bawahan Sen Qingxi. Su Yi tiba-tiba bertanya, apakah menurutmu kota Wanxing telah menjadi seperti sekarang ini, benar atau salah? Pei Hongjing terdiam sejenak, lalu berkata, asap hitam ki udara, berantakan, tidak senonoh. Tapi tidak mungkin, Sen Qingxi adalah penjaga, didukung oleh Yunji Immortal Mansion, dia. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berhenti, tidak perlu menjelaskan, apa yang salah itu salah, bahkan jika ada ribuan alasan, itu tidak mungkin benar, saya hanya perlu tahu siapa yang menyebabkan semua kesalahan ini, itu sudah cukup. Murid Pei Hongjing menyusut, menyadari ada sesuatu yang salah, dan berkata, apakah Anda ingin pergi ke Sen Qingxi untuk menanyakan kesalahannya? Su Yi tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya hanya mencoba memperbaiki kesalahan yang seharusnya tidak ada di hari ketujuh. Pei Hongjing patah hati, dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pemuda seperti Su Yi akan memiliki semangat seperti itu. Perlu dicatat bahwa Sen Qingxi adalah Raja Abadi. Yang abadi dari alam semesta di dunia ini yang berani mengancam untuk menanyai Raja Abadi. Belum lagi, di belakang Sen Qingxi berdiri Yunji Immortal Mansion, kekuatan abadi yang terkenal di dunia. Setelah sedikit pertimbangan, Pei Hongjing berkata, rekan Taois, maafkan saya atas kata-kata kasar saya, dunia abadi hari ini, dunia dalam kekacauan, tatanan runtuh, dan tidak ada raksasa seperti pengadilan abadi pusat untuk menguasai dunia, bahkan jika itu digantikan oleh yang lain sulit untuk mengubah seluruh wajah pas hari ketujuh dengan seseorang yang melayani sebagai wali. Su Yi mengangguk dan berkata, kamu benar, tetapi mengubah kesalahan bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam semalam. Di tahun-tahun mendatang, tidak hanya kesalahan pada hari ketujuh yang perlu diperbaiki, tetapi kesalahan dunia peri ini juga perlu dikoreksi. Perubahan dan perhitungan total. Bicaralah dengan santai. Tapi Pei Hongjing mendengar seorang abadi yang ingin menghaluskan kekacauan di dunia dan menguasai dunia. Dia hanya bisa menghela nafas kagum, Su Yi ini memang jenius yang telah dipuji oleh para senior di akademi. Semangat seperti itu sudah cukup untuk membuat Raja Abadi seperti dia merasa malu. Apa artinya memikirkan dunia? Itu benar. Setelah tenang, Pei Hongjing tidak bisa tidak mengingatkan, rekan Taois, jika sesuatu seperti ini harus dilakukan perlahan, jangan terlalu terburu-buru, jika tidak, itu pasti akan menyebabkan semua jenis bencana. Su Yi tersenyum, tanpa komitmen. Keesokan harinya, begitu fajar menyingsing, di utara kota Wanxing, ada banyak sosok di tembok kota yang menjulang tinggi yang membentang seperti parit. Dari posisi ini, Anda dapat dengan jelas melihat pemandangan setelah melewati hari ketujuh. Tanah haus darah yang tak berujung, langit yang luas dan mengantuk, dan sekelompok istana yang dibangun oleh kultivasi di gurun haus darah di kejauhan. Itu adalah kamp sementara di mana tim iblis alien yang kuat ditempatkan. Di kamp iblis asing, pembangkit tenaga listrik tingkat iblis yang berpartisipasi dalam pertarungan hidup dan mati ada di kamp sementara itu. Meskipun duel, peri iblis hidup dan mati, ini hanya akan dimulai pada siang hari ini, tetapi pada saat ini, sudah ada banyak pembangkit tenaga listrik berkumpul di tembok kota. Pada saat yang sama, di kota Wanxing yang kuno dan besar, masih banyak sosok yang datang. Saya tidak menyangka bahwa kali ini, Akademi Qingya juga pengecut, dan berencana untuk mengirim seorang Yujing abadi bernama Su Yi untuk berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati antara yang abadi dan iblis. Apakah ini benar? Bukankah benar hanya Xianjun yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati? Seharusnya benar, karena Akademi Qingya melakukan ini, pasti ada cara untuk melibatkan makhluk abadi di alam semesta. Apa yang dipikirkan Akademi Qingya ini? Sayang sekali, di tembok kota, orang-orang membicarakannya. Tadi malam, berita bahwa Akademi Qingya akan mengirim makhluk abadi dari alam semesta untuk berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati telah menyebar ke seluruh kota Wanxing, menyebabkan kegemparan yang tak terhitung jumlahnya. Dan nama Su Yi juga dikenal orang. Semua orang tidak memahami masalah ini, dan mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Akademi Qingya akan melakukan hal yang merugikan diri sendiri. Ini sungguh memalukan bagi kam alam abadi. Lihat, Raja Abadi Mo Yun dari Jin Xiao Xianzong ada di sini. Segera, seruan terdengar. Saya melihat tempat yang sangat jauh, seorang pria berjubah giok berjalan melalui kehampaan dan datang ke platform abadi di bawah langit. Itu Sendai memiliki jangkauan 1000 zang, menggantung tinggi di bawah langit, dan ada banyak kursi. Itu Yun Qiong Sendai. Sebelum pertempuran hidup dan mati antara yang abadi dan setan, Sen Qingxi, utusan penjaga, dan semua tokoh besar dari kam abadi semua akan menghadiri tahap abadi Yun Xiong untuk menonton pertempuran. Selain itu,
18 Raja Abadi yang berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati juga akan berkumpul di Cloud Vault Immortal Terrace. Dengan berlalunya waktu, selain Raja Abadi Mo Yun, tokoh tingkat Raja Abadi dari Kam Alam Abadi dan Raja Abadi yang berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati datang satu demi satu. Penjaga Sen Qingxi juga datang. Dia memiliki sosok tinggi, mahkota tinggi dan pakaian kuno, dan sikapnya agung. Begitu dia tiba di kubah awan, dia menjadi fokus perhatian semua orang. Suasana di venue juga menjadi khusyuk, dan ada banyak kebisingan yang lebih sedikit. Namun tak lama kemudian, suasana hening yang khusyuk dipecahkan oleh teriakan keras. Lihat, Dekan Akademi Qingya ada di sini. Tiba-tiba, tak terhitung banyaknya mata yang melihat ke atas, dan melihat Pei Hongjing dengan seorang pemuda berjubah hijau, menjarah dari kejauhan, dan menuju Yun Xiong Xiantai. Adegan ini segera menyebabkan kegemparan yang tak terhitung jumlahnya di lapangan. Itu Suyi, siapa yang akan berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati? Benar saja, dia adalah seorang pemuda berusia 20-an. Apa yang Tuan Pei Hongjing pikirkan? Aduh, saya lihat kali ini Akademi Qingya tidak optimis dengan konfrontasi hidup mati. Diskusi itu bercampur dengan fitnah, ironi dan kemarahan, seolah-olah ditunjukkan oleh ribuan orang. Itu adalah Raja Abadi seperti Pei Hongjing. Mendengar kata-kata kasar ini, hatinya juga sangat tidak nyaman. Tidak diragukan lagi bahwa seseorang dengan sengaja menyebarkan berita tadi malam dan menambahkan bahan bakar ke api, sehingga dia dan Suyi diperlakukan sebagai dihina oleh semua orang, segera setelah mereka muncul hari ini. Sampai mereka tiba di platform abadi Yun Xiong, banyak Raja Abadi bahkan tidak ingin melihat Pei Hongjing, atau menoleh dengan jijik, atau tampak muram, atau memelototinya. Bahkan para abadi yang berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati menunjukkan ketidakpuasan. Ini membuat Pei Hongjing merasa sedikit tidak nyaman. Sebaliknya, Suyi, yang tenang dan tenteram dari awal hingga akhir, tidak sedikit pun mempengaruhi. Setelah tiba di Yun Xiong Xiantai, matanya beralih ke seseorang. Penjaga Sen Qingxi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1639. Sen Qingxi berasal dari Yunji Immortal Mansion dan memiliki kekuatan dari Wonderland Immortal King. Suyi tidak bernyanyi dengan Yunji Immortal Mansion. Tidak lama setelah dia tiba di tempat dia naik ke tebing rusa putih di Jingsu, dia dikejar oleh Yunji Immortal Mansion. Pada saat itu, dia memenggal banyak makhluk abadi di alam abadi Yunji Immortal Mansion sepanjang jalan, dan juga menjadi tujuan utusan bernama Tapir Hitam. Meskipun Suyi akhirnya membunuh orang ini, dia juga terkena kekuatan sumber Raja Abadi terakhir, dan hampir mati. Pada akhirnya, dia diselamatkan oleh gadis bisu, Ali. Setelah itu, Suyi menyadari bahwa dewa yang berdiri di belakang Yunji Immortal Mansion adalah lelaki tua pintar yang disebut pria pemancing oleh pelanggan tombak pistol wanita. Alasan mengapa lawan bisa fokus padanya di awal adalah berkat pengait karma yang dia dapatkan di medan perang ekstrateritorial. Dalam keadaan seperti ini, Suyi secara alami tidak akan memiliki kesan yang baik tentang Raja Abadi, Sen Qingxi, dari Yunji Immortal Mansion. Sementara Suyi menatap Sen Qingxi, semua mata di Cloud Vault Immortal Terrace juga menatap Suyi. Ketika mereka menyadari bahwa dia memang seorang pemuda berusia 20-an, wajah banyak orang besar menjadi semakin suram. Seorang pria besar tingkat Raja Abadi tidak bisa menahan diri, dan memarahi, Pei Hongjing, pernahkah kamu melihatnya? Semua penonton di kota Wansing ini memarahimu Akademi Qingya karena malu. Beberapa orang tidak percaya, kamu benar-benar membawa seorang pria kecil dari alam semesta untuk mati. Seseorang berkata dengan marah, saya dapat menjamin bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Anda, Pei Hongjing, ditakdirkan untuk didiskreditkan, dan Akademi Qingya Anda pasti akan menjadi aib bagi dunia abadi. Raja-raja abadi itu sangat kasar pada akhirnya, mereka hampir menunjuk hidung Pei Hongjing. Seorang Raja Abadi bahkan mengarahkan jarinya ke Suyi, dan berkata ki udara dengan dingin, pria kecil, aku tahu kamu di sini untuk mati, mengapa kamu datang? Apakah itu diancam oleh Pei Hongjing? Lakukan keadilan untukmu. Pei Hongjing hanya bisa tersenyum pahit. Saya pikir alasan mengapa saudara Pei melakukan ini mungkin memiliki makna yang lebih dalam. Jangan marah dulu, mari kita lihat. Seorang wanita cantik berbaju putih dengan sosok anggun berbicara dengan hangat. Dia memandang Suyi, dan teman kecil ini, karena dia akan disukai oleh saudara Pei, dia pasti sebanding dengan karakter Yu Jing yang luar biasa. Lagi pula, siapa di dunia ini yang cukup bodoh untuk mati sia-sia? Saya menantikan teman kecil ini. Kejutkan kami. Berbicara, dia mengangguk ke arah Suyi seolah memberi semangat. Suyi terkejut, tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pei Hongjing menjelaskan, itu adalah Nyonya Xiangyun, dari Akademi Qingping, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan saya. Kali ini, Akademi Qingping mereka mengirim sosok abadi yang mempesona. Berbicara, dia memberi isyarat kepada Suyi dan melihat sosok di samping Nyonya Xiangyun. Itu adalah seorang wanita dalam gaun hijau air panjang dengan sikap lembut dan wajah cantik. Pei Hongjing berkata, namanya Yu Seng,
bakatnya luar biasa, dan dia tidak kalah dengan Ni Weirui dari Akademi Songlu. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Nyonya Xiang Yun akan membiarkan wanita ini berpartisipasi dalam ini, pertempuran hidup dan mati. Su Yi dapat mendengar bahwa Pei Hongjing tampaknya menghargai dan optimis tentang peri wanita bernama Yu Seng. Pada saat ini, utusan penjaga Sen Qingxi angkat bicara, menekan semua suara di arena. Oke, masalahnya sudah diselesaikan, semuanya, jangan bicarakan itu lagi. Kerumunan terdiam. Mereka semua tahu bahwa jika tidak ada penjaga Sen Qingxi yang mengangguk dan setuju, tidak mungkin Akademi Qingya mengirim Yujing Immortal untuk berpartisipasi. Sen Qingxi menginstruksikan, dalam 1/4 jam, pertempuran hidup dan mati yang abadi dan iblis akan dimulai. Sekarang, para Taois yang berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati ini akan mulai menggambar banyak. Tiba-tiba, seorang pelayan di sebelah Sen Qingxi berjalan keluar, memegang lotre di kedua tangan, dan mendatangi Su Yi dan 17 karakter abadi lainnya yang berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati. Setelah undian, urutan 18 dari mereka akan berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati akan ditentukan. Segera, lotre berakhir, dan saat hasilnya diumumkan, Su Yi akan bermain di tempat ketujuh. Penampilan ketujuh. Su Yi sedikit mengernyit dan berbisik pada dirinya sendiri. Seorang pria berambut putih berjubah abu-abu mendengus dingin. Kenapa, kamu masih ingin menjadi yang pertama mati? Su Yi berkata dengan enteng, tentu saja, saya pikir aturan lotre benar-benar perlu diubah. Seperti yang Anda katakan, Anda dapat mengatur agar saya muncul terlebih dahulu. Pria berambut putih berjubah abu-abu itu tertegun. Yang lain juga terkejut, apakah pemuda di alam semesta ini benar-benar tidak takut mati, atau sudah hancur? Seseorang tertawa dengan marah, lelucon. Aturan adalah aturan, bagaimana bisa berubah karena Anda sendiri? Kamu sangat terburu-buru untuk mati. Oh, Akademi Qingya luar biasa, saya tidak tahu di mana menemukan pria kecil yang tidak takut mati. Semua jenis sarkasme, orang tidak hanya memarahi Su Yi, tetapi juga mengambil kesempatan untuk mengejek Pei Hongjing. Pada akhirnya, tidak ada yang mengikuti saran Su Yi. Begitulah, Su Yi tidak lagi segan. Pada siang hari, suara trompet besar bergema di langit. Di luar hari ketujuh, di gurun haus darah yang terbentang sejauh mata memandang, pusat kekuatan dari Kam Iblis Alien dikirim pada saat ini. Boom! Langit bergetar, dan sihir ki udara sangat mengerikan. Sebuah tim yang terdiri dari 6 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis dan 18 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Setan bergegas menuju pas hari ketujuh. Raja Iblis dari ras iblis eksotis adalah eksistensi menakutkan yang mampu bertarung melawan Raja Abadi negeri ajaib dari alam abadi. Saat ini, 6 Raja Iblis dikirim bersama, dan nafas ki udara yang keluar dari tubuh mereka akan mengubah warna dunia dan gunung serta sungai. Pada hari ketujuh gerbang, diskusi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berhenti. Pertarungan abadi dan iblis ini akan dipentaskan. Boom! Melihat pembangkit tenaga iblis eksotis semakin dekat, kekuatan penghalang tiba-tiba muncul, seperti langit transparan dan ilusi, membentang antara hari ketujuh dan gurun yang haus darah. Kekuatan pesona itu, yang menghubungkan langit ke bumi, memunculkan kekuatan aturan dan tatanan Tao yang abadi, misterius dan halus, dan itu berasal dari monumen kerajaan surga. Tiba-tiba, pembangkit tenaga iblis asing itu berhenti di depan penghalang dan tidak berani bergerak maju. Orang itu pasti Yin Beiwu. Pangeran iblis tak tertandingi dari generasi muda klan iblis bulan perak itu memiliki latar belakang yang menakutkan. Di sisi Kam Immortal Realm, banyak mata menatap orang yang sama. Itu adalah seorang pemuda tampan dengan rambut panjang seputih salju dan wajah tampan, dia mengenakan jubah hitam dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Sikapnya malas, dan masih ada mustard di sudut bibirnya. Ketika sepasang mata panjang dan sipit menyipit, mereka seperti bulan yang memudar di langit. Yin Beiwu. Dalam pertempuran hidup dan mati para keabadian dan iblis, sosok Raja Iblis eksotis yang paling menarik perhatian adalah sosok yang tiada taranya. Dalam beberapa tahun terakhir, namanya telah menyebar ke seluruh hari ketujuh, menarik banyak diskusi. Justru karena kemunculan Yin Beiwu itulah banyak ahli di dunia peri tidak optimis tentang hidup dan matinya peri kali ini. Tidak perlu diragukan lagi bahwa Yin Beiwu jelas merupakan akhir dari Kam Iblis asing. 6 Raja Iblis, 3 dari klan Iblis Bulan Perak, dan 3 lainnya dari 3 klan Iblis utama, Jin Yan, Fuluo, dan Sunguang. Di Cloud Vault Immortal Platform, Su Yi dapat melihat detail ke-6 Raja Iblis secara sekilas. Adapun 18 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis, dia hanya melirik mereka dan tidak terlalu peduli. Bahkan Yin Beiwu, yang menarik perhatian banyak orang, tidak pernah membiarkan Su Yi peduli. Menghadapi barisan seperti itu, Raja Abadi di sini tidak berani gegabah. Suasana menjadi membosankan dan mematikan, dan ada aura yang mengerikan di dunia. Di sisi lain dari Kam Iblis Alien, sesosok tiba-tiba muncul dari udara tipis, dan berkata dengan acuh tak acuh. Sudahkah para pejuangmu di dunia abadi mencuci leher mereka dan menunggu untuk mati?
Suaranya seperti guntur, dan gemuruh bergema di langit dan bumi. Yin Xiaotian, Raja Iblis dari ras Iblis Yinyu, juga merupakan pemimpin dari ras Iblis eksotis. Kata-katanya penuh dengan penghinaan dan dominasi, membuat semua orang di Camp Immortal Realm muram dan tertekan. Sombong sekali. Jelas bahwa mereka sama sekali tidak memperhatikan perkemahan negeri dongeng mereka. Utusan penjaga Sen Qingxi berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu bicara omong kosong, langsung saja ke pertempuran hidup dan mati. Yin Xiaotian melihat ke langit dan tertawa keras, oke. Karena kamu terburu-buru untuk mati, aku akan memenuhi kalian semua. Berbicara, dia melambaikan tangannya, Jin Zong, kamu yang pertama bertarung. Ya, seorang pria jangkung yang diselimuti api sihir emas berdiri. Matanya sedingin kilat, dan dia melirik kubah awan dan platform abadi, menyeringai, di perkemahan negeri dongengmu, siapa yang akan mati lebih dulu? Ki, udara sangat kuat. Apa yang kamu sombongkan? Seseorang dari Qin ada di sini untuk mengambil kepalamu. Suara dingin terdengar, hari ketujuh ditutup, dan si Anjun pertama yang bertarung dikirim. Ini adalah pria berseragam militer, bernama Qin Feng, Raja Abadi Kesempurnaan Agung di Tanah Suci. Dia melompat turun dari Cloud Vault Immortal Platform, langsung menuju hari ketujuh, dan melewati penghalang antara langit dan bumi. Set, tiba-tiba, semua mata dari dua kubu abadi dan iblis bertemu pada Qin Feng dan Jin Zong dari iblis asing. Suasana Ki udara sangat tertekan dan tegang. Pertempuran akan segera dimulai. Aturan pertarungan hidup dan mati itu sederhana. Kedua belah pihak yang berpartisipasi dalam duel akan memiliki pertarungan satu lawan satu hidup dan mati di luar penghalang pertahanan hari ketujuh. Jangan kabur. Jangan mengaku kalah. Jangan gunakan kekuatan eksternal dan harta di luar wilayah kultivasi Anda sendiri. Kita harus membagi hidup dan mati untuk menentukan pemenangnya. Selama periode ini, tokoh besar dari dua kubu keabadian dan iblis tidak diizinkan untuk ikut campur. Angkat kepalaku. Hahaha. Nanti aku pecahkan kepalamu dulu. Tawa yang kurang ajar terdengar, dan Admiralty menyerang. Boom! Sosoknya meledak menjadi nyala api iblis emas, seperti iblis yang keluar dari api, dan menamparkan Qin Feng dengan telapak tangannya. Pada saat yang sama, Qin Feng membuang pedang, terjalin dengan hukum keabadian, dan menyapanya. Perang pecah, dan memasuki pertempuran paling sengit dan berbahaya sekaligus, yang menyebabkan ledakan seru di lapangan. Bahkan para Raja Abadi menahan napas, menatap pertempuran sengit antara hidup dan mati ini. Suyi menarik kembali, mengeluarkan anggur, menyesapnya, dan mendesah dalam hatinya. Dia telah melihat bahwa meskipun Qin Feng adalah kaisar abadi yang sangat sempurna, dan Taoismenya juga kelas 1, dia ditakdirkan untuk kalah atau menang dalam menghadapi Jin Zong, pembangkit tenaga listrik tingkat iblis dari Jin klan setan Yan. Prediksi semacam ini juga membuat Suyi merasa tidak nyaman. Tentu saja, tampaknya untuk memenuhi penilaian Suyi, Qin Feng dikalahkan setelah beberapa saat. Kepalanya ditampar oleh Jin Zong dan meninggal secara tragis di tempat. Camp Immortal Realm sangat sunyi dan sunyi. Ada ledakan tawa dari camp iblis asing. Sangat keras. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1640. Qin Feng, seorang Raja Abadi dari Kesempurnaan Agung di Tanah Suci jelas merupakan master kelas 1 di antara para Raja Abadi yang terlibat dalam pertempuran hidup dan mati yang abadi dan iblis ini. Tapi dalam sekejap, dia dihancurkan. Adegan berdarah itu seperti palu berat, menghantam hati semua orang di Camp Immortal Realm. Seseorang yang cemas. Seseorang memiliki hati yang berat. Dalam pertempuran pertama, itu berakhir dengan kegagalan, yang tidak diragukan lagi merupakan pukulan berat. Saya masih ingin memenggal kepala Lao Su, dan saya di luar kekuatan saya sendiri. Di medan perang, tawa Laksamana yang keras dan nakal terdengar. Raja Abadi dari Kam Alam Abadi menjadi semakin tidak berguna. Raja Iblis menggelengkan kepalanya, tampak kecewa. Ini sangat buruk. Yin Beiwu mengerutkan kening, saya berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati, saya pikir saya akan bertemu dengan beberapa lawan yang layak, tetapi sekarang sepertinya saya terlalu malas untuk bermain secara langsung lagi. Dia tampak sangat angkuh dan arogan, dan sama sekali tidak menyembunyikan rasa jijik dan kecewanya. Laksamana, apakah Anda ingin istirahat? Yin Xiaotian bertanya. Menurut aturan pertempuran hidup dan mati, selama Anda menang, Anda dapat memilih untuk mundur sementara dan menunggu putaran duel berikutnya. Demikian pula, Anda dapat memilih untuk melanjutkan pertarungan. Jin Zong berkata tanpa ragu, tidak, aku tidak cukup bersenang-senang. Berbicara, dia memandang Yun Xiong Immortal Stage dengan provokatif dan berkata, siapa yang bertarung kedua? Keluar, kata-katanya penuh dengan penghinaan. Mata dari Camp Immortal Realm semua beralih ke seorang pria dengan baju besi perunggu dan memegang tombak. Heng Tong, seorang tokoh abadi zaman dahulu dengan kekuatan tirani, yang telah melalui pertarungan berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki pengalaman bertarung yang kaya. Dia adalah Raja Abadi kedua yang bertarung. Dia tidak ragu-ragu, dan melangkah keluar Yun Xiong Xiatai. Dan suaranya yang dalam bergema di Yun Xiong Xiantai. Paman,
Jika saya mati dalam pertempuran ini, saya harap Anda dapat memulihkan tulang-tulang saya dan menguburnya di kampung halaman saya. Murid Anda, saya berterima kasih. Semua orang tergerak, dan hati mereka berdebar. Oke, aku janji. Raja Abadi Mo Yun sangat menentukan. Dia adalah paman Wu Hengtong. Duel kedua akan segera dimainkan. Saya harus mengatakan bahwa Wu Hengtong memang sangat kuat, dan dia bersaing ketat dengan Jin Zong, seolah-olah dia tidak takut hidup dan mati. Selama pertempuran, luka-lukanya menjadi semakin parah, baju besinya hancur, dan tombak di tangannya pecah berkeping-keping. Tapi dengan cara yang sama, Jin Zong dari iblis eksotis juga terluka. Pertempuran ini dapat digambarkan sebagai tragis. Sayangnya, Wu Hengtong akhirnya dikalahkan. Tubuhnya hancur berkeping-keping oleh pukulan Jin Zong dan menembus dada. Tubuhnya terkoyak, dan darah menghujani. Penonton terdiam. Orang-orang dari alam abadi semua tampak sedih. Hengtong, Raja Abadi Mo Yun berteriak sedih, matanya merah, tinjunya terkepal, dan dia sangat marah. Suyi mengangkat segelas anggur, memercikkannya ke tanah, dan berbisik dalam hatinya, jika kamu mati, kamu akan malu pada dunia, rekan Tao, selamat pergi. Pada awal duel ketiga, Jin Zong terluka parah di sisi kam iblis asing, dan harus memilih untuk mundur sementara. Berubah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat iblis bernama, Darah Mengambang. Orang ini dari klan iblis Fuluo, dengan penampilan feminin dan tampan, dengan sepasang mata hijau, dengan aura sangat menakutkan. Di sisi perkemahan alam abadi, seorang peri bernama Zhou Qianqiu muncul di atas panggung. Begitu orang ini muncul di panggung, dia hanya bisa membuat 3 gerakan, dan lehernya dipelintir oleh Fu Sueseng, dan tubuhnya dibakar menjadi abu. Ini membuat wajah semua orang di dunia peri sangat jelek. Su Yi juga mengerutkan kening. Kekuatan Qianqiu minggu ini jauh dari atas, jauh lebih rendah dari Qin Feng dan Wu Hengtong yang bermain sebelumnya. Selain itu, orang ini sepertinya tahu bahwa dia akan mati. Saat bertarung, semangat juangnya terguncang, minatnya lesu, dan dia tidak memiliki kemampuan bertarung sama sekali. Seorang Raja Abadi tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, "Oh, Tian Sui Xianzong Anda benar-benar menakjubkan. Anda mengirim seorang Raja Abadi yang memiliki iblis di dalam hatinya dan akan merasa lega untuk mati." Satu kalimat membuat banyak orang terlihat aneh. Kali ini, ketika para dewa dan iblis berjuang untuk hidup dan mati, ketika banyak kekuatan abadi mengirim Raja Abadi untuk bertarung, mereka mengirim beberapa pembangkit tenaga listrik yang tidak dapat digunakan karena takut bahwa Raja Abadi teratas dari sekte mereka akan memiliki kecelakaan. Di sisi Tian Sui Xianzong, monster tua dari alam Raja Abadi berkata tanpa ekspresi, "Zhou Qianqiu adalah Raja Abadi sekte saya. Jika ada pilihan, bagaimana sekte saya bisa membiarkannya bertarung?" Seseorang langsung mencibir, "Sejauh yang saya tahu, Zhou Qianqiu hanyalah pengikut Tian Sui Xianzong Anda. Dia baru bergabung dengan Tian Sui Xianzong Anda beberapa tahun yang lalu, dan dia sama sekali bukan orang yang kuat." Melihat semua orang akan bertengkar, utusan penjaga Shen Qingxi berteriak, "Bukankah memalukan untuk berhenti berdebat lagi?" Kerumunan terdiam. Su Yi, yang memiliki pemandangan indah dari semua ini, mau tak mau menggelengkan kepalanya diam-diam. Pasukan Immortal Dao yang ditempatkan di hari ketujuh ini semakin memburuk. Sama seperti Sekte Narsisus hari ini, jelas bahwa ia secara pasif menghindari pertempuran, dan tidak optimis tentang hidup dan mati para dewa dan iblis kali ini, jadi ia akan mengirim karakter abadi seperti bawahan untuk mati. Dan situasi seperti itu ditakdirkan untuk lebih banyak lagi. Ini membuat Su Yi merasa sedikit absurd dan sedih. Itu hanya pertempuran antara yang abadi dan iblis, tetapi kam alam abadi adalah yang pertama memiliki masalah, dan setiap orang memiliki pemikiran mereka sendiri. Duel keempat akan segera dimainkan. Di sisi kam alam abadi, seorang raja abadi yang lebih tua bernama Niu Mu muncul di atas panggung, dengan taoisme yang kuat dan pengalaman tempur yang kaya. Sayangnya, dibandingkan dengan darah terapung dari ras iblis eksotis, mereka lebih rendah dan akhirnya dikalahkan. Alisnya ditusuk, dan tubuh serta jiwanya dihancurkan. Pada titik ini, kubu alam abadi telah kehilangan 4 pertandingan berturut-turut, yang juga membuat hari ketujuh berada di puncak dan bawah kesuraman. Apakah tidak ada orang di alam abadi Anda? Sangat mengecewakan untuk mengirim hal yang rentan seperti itu. Di medan perang yang jauh, Fu Sueseng, yang telah memenangkan 2 pertandingan berturut-turut, mencibir. Mungkin, orang abadi mereka takut. Mereka tidak berani melawan kita lagi. Raja Iblis kuno berbicara dengan wajah kosong. Oh, negeri dongeng hari ini memang terlalu tak tertahankan. Tidak ada pahlawan setiap saat, tetapi hanya ada beberapa badut yang melompat di atas balok. Kata-kata sarkastik itu membuat semua orang merasa malu dan terhina pada hari ketujuh, dan ada api di hati mereka yang akan meledak. "Aku akan membunuhnya." Suara lembut terdengar. Mengenakan gaun hijau panjang, Yu Seng yang cantik berjalan keluar. Dia berasal dari Akademi Qingping dan merupakan orang kelima yang bertarung. "Hati-hati." Nyonya Xiang Yun menasihati. Yu Seng bersenandung, sosoknya berkedip, dan dia sudah melewati hari ketujuh.
Aura ki abadi wanita ini lembut dan tenang seperti air, tetapi ketika dia datang ke medan perang, dia memiliki ki udara yang kuat yang membubung ke langit. Boom! Langit dan bumi bergetar, dan awan keberuntungan biru berukuran tamparan mengelilingi sosok Yu Seng, membuat kualitas aura ki-nya menjadi transenden dan suci. Hah! Su Yi terkejut ketika dia melihat nafas aura ki di tubuh Yu Seng. Grand Dao Qingyun 800 bunga. Ki, udara bergerak 30.000 kaki. Saya tidak menyangka bahwa di Akademi Qingping hari ini, masih ada orang yang dapat menyempurnakan Qingyun Hua Dao Jing, kultivasi ke tingkat seperti itu. Su Yi terkejut. Sebelumnya, Pei Hongjing mengenalkan Yu Seng padanya. Tapi baru sekarang Su Yi menyadari bahwa pernyataan Pei Hongjing salah. Latar belakang dan kekuatan suara ini seharusnya jauh di atas Niwei Rui. Qingyun Hua Dao Jing adalah salah satu dari 3 koleksi Taois tertinggi di Akademi Qingping, dan sangat tidak jelas dan mendalam. Sejauh yang Su Yi tahu, mereka yang bisa kultivasi mempraktekkan kitab suci ini semuanya adalah talenta unik. Kali ini, akhirnya layak untuk dilihat. Su Yi disegarkan. Dalam 4 duel sebelumnya, kubu Immortal Realm kalah terlalu buruk, kehilangan semua muka, membuat Su Yi merasa tertekan untuk sementara waktu. Dan sekarang, dengan kemunculan Yu Seng, dia telah melihat titik balik. Segera, duel kelima dimulai. Segera setelah Yu Seng melakukan gerakannya, dia menunjukkan kekuatan yang menghancurkan dunia, bergerak seperti petir dan mematahkan bambu, menekan api ki udara yang mengambang dalam satu gerakan. Dan sesaat kemudian, Yu Seng membunuh darah yang mengambang dan terluka. Metode pertempuran yang sengit dan cepat seperti itu, dan sikap luar biasa yang lahir dari dunia, menarik sorakan dan jeritan gemuruh dari kam alam abadi. Sampai Yu Seng menggigit ki udara dan membunuh Fuxue Seng di tempat, hari ketujuh pas benar-benar mendidih, dan suaranya luar biasa. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Bahkan para Immortal King sangat senang dan gembira. Kami akhirnya memenangkan permainan. Dan menang itu indah. Nyonya Xiang Yun, penampilan Yu Seng benar-benar mengejutkan saya. Pei Hongjing tersenyum penuh emosi. Nyonya Xiang Yun tidak terlalu senang, sebaliknya dia berkata dengan cemas, sejujurnya, belum lama ini, Taoisme Yu Seng telah berubah lagi, dan sekarang dia adalah orang pertama di tingkat Immortal Monarch Songlu Academy saya. Apa yang langka adalah bahwa potensi dan bakatnya luar biasa, tetapi dia sendiri, saya khawatir sulit untuk mengubah situasi saat ini. Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas. Aturan pertempuran hidup dan mati yang abadi dan iblis adalah bahwa itu tidak akan berakhir kecuali semua pembangkit tenaga listrik dari satu kubu mati. Dan Anda harus tahu bahwa ada ahli di kam iblis asing, dan ada juga pangeran iblis tak tertandingi yang menakutkan seperti Yin Beiwu. Yu Seng sendiri mungkin tidak bisa membalikkan keadaan. Dan begitu kubu Immortal Realm kalah, itu berarti Yu Seng telah kehilangan nyawanya di medan perang. Memikirkan hasil seperti itu membuat Nyonya Xiang Yun khawatir, dan tentu saja sulit untuk bahagia. Pei Hongjing tercengang, dan berkata dengan serius, Anda tidak perlu khawatir, rekan Taois, para dewa dan iblis hari ini berjuang untuk hidup dan mati, dan akan ada titik balik. Berbicara, dia melirik Su Yi tanpa jejak. Tapi melihat yang terakhir duduk di sana minum sendirian, ekspresinya sama acuh tak acuh seperti biasanya. Semakin tenang Su Yi, semakin nyaman perasaan Pei Hongjing. Harus ada perubahan haluan. Nyonya Xiang Yun sedang berpikir, dia telah memperhatikan bahwa Pei Hongjing, dekan Akademi Qingya, tampaknya memiliki kepercayaan penuh pada Yujing Immortal bernama Su Yi. Saya juga berharap begitu. Xiang Yun berkata dengan lembut. Ada adegan gembira di sisi perkemahan negeri dongeng, sedangkan di sisi alien Demon terlihat sangat membosankan. Kematian darah mengambang juga membawa dampak besar bagi mereka. Terutama kekuatan Yu Seng telah menarik perhatian beberapa tokoh tingkat iblis. Yin Beiwu mengelus dagunya dan berkata, iya, akhirnya ada karakter yang bisa dilihat di kam Immortal Realm, tapi sayangnya, itu masih belum memenuhi syarat untuk melakukannya sendiri. Dia memiliki sikap malas, duduk dalam kehampaan, dan kata-kata komentar biasa penuh dengan penghinaan dan kesombongan. Terjadi keributan di lapangan. Kekuatan tempur Yu Seng yang menakjubkan tidak dapat dianggap sebagai lawan oleh Yin Beiwu. Yu Seng berdiri di medan perang dengan ekspresi tenang, tidak terpengaruh sama sekali, hanya berbisik, selanjutnya. Kata-kata mengambang di seluruh dunia. Tidak diragukan lagi, dia tidak bermaksud untuk beristirahat, tetapi untuk terus berjuang. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.